Dunia dalam buku di sisi lain. Kyuuji memasuki gua 10.000 ular paling bawah. Di depan kolam, kabut mengepul. Di atas, melayang sebuah sisik yang aneh. Cahaya dari harta dan warna darah samar bercampur. Warna darah sedikit gelap, seolah telah mengalami perubahan ribuan tahun. Kyuuji tahu ini adalah sisik ular naga Azure yang mengelupas. Kolam naga jatuh ini sangat misterius. Ini memang tempat yang berbahaya. Kyuuji tidak menerbangkan dirinya dan justru melilitkan pita satin dengan perlahan. Ingin menarik sisik ular naga Azure itu dari jauh. Saat ditarik, ternyata tidak bisa bergerak. Seolah ada daya tarik yang sangat kuat, menahan sisik itu dengan erat di atas kolam. Aura haus darah menerobos melalui pita satin, mengacaukan aliran energi dan darah seseorang. Sampai ingin gila, Kyuuji memusatkan perhatian dan menenangkan diri. Perlahan menghilangkan aura haus darah ini. Kekuatannya menarik sisik itu tidak dapat menolak pengambilannya. Terlihat sisik mulai bergerak. Saat itu, di balik kabut di belakangnya, muncul sebuah tangan iblis berwarna darah. Simpan publikasikan. Melihat zona ulasan buku dan suara cacian dari para pemotong cerita di grup, Chuge tampak segar bugar. Kalau tidak begitu, bagaimana kalian bisa mengikuti? Di bab berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, tatapannya semakin serius sedikit. Mulai melanjutkan ke bab berikutnya. Itulah kuncinya. Kyuuji berkonsentrasi dan menenangkan pikirannya. Perlahan menghilangkan aura haus darah ini. Kekuatannya menarik sisik itu tidak dapat menolak pengambilannya. Terlihat sisik mulai bergerak. Tiba-tiba di balik kabut di belakangnya, muncul sebuah tangan iblis berwarna darah. Kyuuji seolah-olah memiliki mata di belakangnya. Dengan tegas melepaskan pita dan berbalik saja. Dengan satu ayunan pedang, tepat mengenai tangan iblis berwarna darah. Mengeluarkan suara nyaring seperti logam beradu. Dari dalam kabut terdengar tawa jahat yang mengerikan. Tak heran, musim gugur yang sepi dan luas ini sangat indah. Pikiran ini terpatri di dalam hati. Seperti bulan yang memantul di atas air. Ternyata memang tidak bisa disergap. Seorang lelaki tua yang kurus kering perlahan-lahan muncul. Wajahnya seperti kulit yang membungkus tulang. Seolah-olah telah melatih seseorang hingga seperti tengkorak. Tatapan matanya penuh dengan kebengisan. Raja Iblis Tangan Beracun. Kyuuji mulai berbicara. Tiba-tiba merasa tingkatnya biasa saja. Orang jahat yang ditulis memang terlihat jahat, seperti sudah dilabeli. Raja Iblis Tangan Beracun tertegun. Dalam hati berpikir, apa yang kau katakan? Semuanya berada dalam tingkat yang sama. Kenapa aku tidak bisa memahami ajaranmu? Kyuuji menundukkan mata sambil memandang ujung pedang. Kau sudah menyusup ke sini kemarin. Karena tidak bisa menembus lapisan jebakan ini. Terhambat di luar. Aku masuk setelah merobohkan jebakan. Kau pun mengikut diam-diam. Raja Iblis Tangan Beracun mendengar itu dengan rasa cemas. Bagaimana dia bisa tahu? Seolah-olah dia sedang mengawasi tindakanku. Ini seharusnya tidak terjadi. Jika dia selalu tahu aku mengintip di samping. Kenapa tidak menyelesaikannya di luar? Kenapa harus masuk sendiri? Apakah ada konspirasi? Raja Iblis Tangan Beracun mengirimkan pikiran secara telepati. Atau dia berkata, hahaha, yang penting Kyu Zongsu tahu. Segala sesuatu harus ada urutan. Tempat ini jelas-jelas aku yang datang lebih dulu. Apakah setidaknya harus ada bagian-bagian yang melihat? Sambil berbicara, dari lengan sudah muncul dengan diam-diam. Kelabang merah tua, menghampiri tanah dan menghilang. Kyuuji seolah-olah tidak tahu dan menjawab dengan tenang. Aku setuju bahwa yang melihat harus mendapatkan bagian. Seperti saat ini aku melihatmu. Jadi, hidupmu adalah milikku. Di dalam gua yang sempit, di sekeliling dipenuhi cahaya pedang, dengan kuatnya menyebar ke seluruh arah. Di tengah, Raja Iblis Tangan Beracun menyerang dengan gerakan mematikan. Raja Iblis Tangan Beracun bahkan tidak sempat menggerakkan rencana cadangannya yang tersembunyi. Di tangan, panji darah berkibar. Sangat sulit untuk menahan serangan hebat dari Kyuuji. Hati ini mengeluh. Tidak jatuh, siapakah yang telah merasuki Kyuuji? Bukankah seharusnya mereka mendengarkan argumen kuatku? Siapapun yang melihatnya harus marah dan membela diri. Jelas bahwa kamu yang pertama kali menerobos formasi di sini. Mengapa serangannya langsung membunuh? Wanita ini menyerang terlalu mendadak. Awalnya aku masih menyimpan rencana cadangan. Tapi centipede berwarna darah itu perlu komunikasi pikiran untuk menggerakkannya. Namun jaring pedang Kyuuji bagaikan air musim gugur yang tak berujung. Mengalir tanpa henti. Bahkan pikirannya menjelajah pun hancur berkeping-keping. Tidak bisa menggunakan taktik licik sama sekali. Teknik pedang Kyuuji dilepaskan. Dan di tangannya sudah menghasilkan api teknik. Ini adalah api Taisu yang secara khusus menghancurkan artefak jenis kain. Dengan suara ledakan keras diiringi teriakan menyedihkan. Artefak utama Raja Iblis Tangan Beracun pun hancur seperti itu. Mengapa Kyuuji bisa menjadi sekejam ini? Aku dan Kyuuji berada dalam lingkup yang sama. Awalnya mengira kekuatan kami setara. Ditambah lagi dengan taktik licik, pasti bisa menang dengan aman. Hingga pertarungan sebenarnya baru menyadari. Tingkat tidak bisa merepresentasikan kekuatan tempur. Kekuatan Kyuuji jelas jauh lebih kuat dibandingkan diriku. Raja Iblis Tangan Beracun menggigit gigi. Berniat merusak pelatihan sendiri demi melarikan diri dengan jiwa esensial. Saat itu, ular kaki berwarna darah yang sebelumnya dilepaskan dan tidak sempat dikendalikan. Ia merangkak menuju tepi kolam naga jatuh. Di atas kolam naga jatuh, aroma kabut perlahan meresap ke dalam tubuhnya.
Ular kaki itu terlihat jelas membesar. Qiu Wuji terus memantau ular kaki ini. Melihat ia tidak terkendali dan mengalami perubahan sendiri. Hatiku sedikit berat. Api di tanganku segera berbelok. Langsung menuju ular kaki itu. Dengan suara ledakan, kadal duri hancur berantakan, dagingnya meledak. Terciprat ke atas sisik ular naga Azure yang mengelupas. Di saat berikutnya, gelombang kekuatan naga yang kuat menerobos datang. Serangan tanpa pandang bulu menyerang semua orang di gua. Pita milik Qiu Wuji melingkari sekelilingnya. Membentuk perlindungan bagaikan nebula. Nyaris mampu menahan kemarahan kekuatan naga. Di sisi lawan, mata Raja Iblis Tangan Beracun berkilau dengan kilatan kejam. Tubuhnya meledak dengan keras, seperti kadal durinya. Kekuatan ledakan ini, sungguh lebih liar 1000 kali lipat dibandingkan dengan kadal duri yang meledak. Guncangan hebat menerjang. Qiu Wuji yang sedang menahan kekuatan naga tidak bisa bertahan lagi. Dia terseret dan terjatuh ke arah kolam naga jatuh. Pada saat yang sama, sebuah jiwa esensial melesat pergi. Terdengar suara tawa jahat Raja Iblis Tangan Beracun di udara. Dendam yang menghancurkan diri. Hari yang akan datang pasti ada cara untuk membalas. Qiu Wuji sama sekali tidak mampu menghentikan jiwa esensial melarikan diri. Gas beracun di kolam naga jatuh seketika menyusup ke dalam tubuh. Dia juga tidak memiliki pikiran untuk memperhatikan tangan beracun. Jiwa esensial Raja Iblis merasakan racun masuk ke dalam tubuh. Di dalam hati hanya terulang satu pikiran. Aku benar-benar akan diracuni. Apakah ini benar-benar takdir yang tidak bisa dilawan? Aku benar-benar akan diracuni. Apakah ini benar-benar takdir yang tidak bisa dilanggar? Qiu Wuji menahan napas di kolam dan sedikit menghela nafas. Namun juga tidak bisa dibilang kecewa. Itu bisa dibilang sudah dalam dugaan. Jika menganggap menekan lengan baju, detail kecil seperti ini bisa melanggar catatan dalam buku. Untuk membalikan peristiwa besar itu, ini sebenarnya sudah sedikit gila. Jika sembarangan membalikan seluruh arah dunia, pasti akan berbeda dengan apa yang ditulis oleh Chuge. Itu pasti akan jadi kacau. Secara ketat, Qiu Wuji kali ini tidak memiliki keteguhan. Keputusan untuk membalikkan keadaan. Dia tahu bahwa Raja Iblis Tangan Beracun telah melepaskan kaki 1000. Tidak ada yang diproses sebelumnya. Hanya ingin mengamati bagaimana kaki 1000 itu. Ini bukan pemikiran yang harus diputuskan. Ini adalah sebuah pengamatan. Akhirnya gagal juga tidak masalah. Dia juga tidak tahu mengapa dia tidak begitu tegas. Mungkin ada sedikit kemungkinan. Adalah khawatir jika benar-benar ada pembalikan. Akan menyebabkan masalah bagi Chuge. Jika ringan, bukunya hancur dan nilainya hilang. Jika berat, akan berpengaruh pada kesehatan dan bahkan keselamatannya. Qiu Wuji tidak jelas. Tapi pada akhirnya, semua jurus utama dikeluarkan dan mengantisipasi serangan mendadak. Namun diperbaiki dengan cara yang aneh. Juga tidak tahu apakah ini harus mengecewakan atau bisa sedikit lega. Saat itu, suara Chuge terngiang di pikirannya. Kamu sendiri menemukan obat di dasar kolam. Dan tidak ada hubungannya dengan cutiangnya lagi. Ini sesuai dengan logika novel. Seringkali sesuatu yang tumbuh di tempat beracun justru adalah obatnya. Qiu Wuji menyelam lebih dalam ke dalam kolam. Pikiran dibuka. Melalui kabut tebal. Ternyata di tepi dasar kolam. Melihat jamur yang berwarna cerah. Qiu Wuji menyelinap ke samping jamur. Dengan ringan ia menyentuh. Jelas-jelas beracun tapi sangat cerah. Namun saat ini terlihat menggemaskan. Meraba kepala jamur seolah-olah tersenyum pada kepala anjing Chuge. Ia tanpa ragu memetik jamur dan menelannya. Ia segera melompat pergi dari dasar kolam. Baru saja sampai di luar kolam, ia duduk bersila untuk berlatih. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Chu Tiange berlari dengan goyah. Mengikuti jalan yang dibuka oleh Raja Iblis Tangan Beracun. Masuk ke dalam lubang. Pemimpin, hormat kepada pemimpin. Chu Tiange melihat wajah Qiu Wuji yang pucat. Segera bertanya. Apakah pemimpin terluka? Qiu Wuji membuka matanya dan tersenyum. Sedang menyelesaikan masalah. Kebetulan saya punya satu di sini. Chu Tiange belum selesai berbicara sebelum terputus. Saya tahu kamu memiliki buah racun ular di saku yang bisa melawan racun. Simpan saja untuk membuat ramuan. Itu barang yang bagus. Chu Tiange tertegun sejenak. Dalam hati, dia berpikir bahwa ketua sek tidak bisa dianggap sebagai hal yang mudah dipahami. Orang sekuat ini tentu saja bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari racun. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Di dalam hati Chu Tiange, muncul rasa hormat yang mendalam terhadap ketua sek. Mundur dengan tenang. Qiu Wuji melihat sosoknya yang pergi. Dalam hati dia tahu bahwa benang merah yang diacak oleh seseorang telah. Langkah ini benar-benar memutuskan semuanya. Secara teori, sifat dari salinan ini dirancang khusus untuk Chu Tiange. Tujuannya adalah untuk membuat Chu Tiange mengikat kontrak dengan sisik ular naga Azure. Untuk mendapatkan penghargaanku. Dan sekarang situasinya sudah berbeda. Kesempatan ini hanya bisa menjadi milikku. Meskipun saya terkena racun. Tetapi proses menarik racun dan menyembuhkan diri justru berfungsi sebagai proses pemurnian tubuh. Dan sisik ular naga Azure masih merupakan bahan pemurnian jiwa yang berkualitas tinggi. Tidak tahu berapa lama bisa bertahan saat pergi lain kali. Di sisi lain, dunia nyata. Chuge menyangga kepalanya dengan satu tangan. Diam-diam melihat ledakan di kolong ulasan buku. Penulis memang keterlaluan. Qiu Wuji picks mushrooms to detox herself. Chu Tiange berusaha setengah hari sebelum masuk. Hanya berbicara beberapa kata dengan Qiu Wuji sebelum pergi. Tidak terjadi apa-apa. Sudah selesai, saya awalnya merasa buku ini adalah cerita haram. Sekarang jadi terlihat salah arah. Ini adalah hasil yang sewajarnya. Cerita haram mendesain tokoh utama perempuan terkena racun. Not mentioning the cliche of using aphrodisiacs to detox. Setidaknya tokoh utama harus masuk untuk memberi dukungan dan merayu sedikit. Membuat para pria terhormat merasa terbayar saat membaca sampai titik ini.
Namun jika tidak ditulis, tokoh utama perempuan yang terkena racun sama saja tidak tersentuh. Apa gunanya desain plot ini? Menulis cerita haram yang tidak ada artinya. Pembaca sangat marah. Sangat wajar. Jika Chuge membaca ini sendiri, dia juga akan mengutuk. Namun Qi Wuji pernah mengatakan bahwa tidak boleh ada yang saling bersentuhan. Jangan katakan bahwa dia tidak mengizinkan. Chuge juga tidak ingin begitu. Siapa Chu Tiange yang berani berkata demikian? Dia layak menanggung risiko buku yang benar-benar gagal. Cemburu pada protagonisnya sendiri. Chuge tidak tahu apakah dia adalah penulis yang belum pernah ada sebelumnya. Penulis aneh yang tidak akan ada lagi setelahnya. Tapi dia tidak menyesal. Hanya untuk senyuman cerah Qi Wuji. Dia juga tidak menyesal. Zhang Qiren pernah mengatakan bahwa dia harus beralih ke perdagangan saham. Atau beralih ke cerita tanpa tokoh perempuan. Semua yang berwarna merah muda adalah tengkorak. Tentu saja ada sekelompok penonton sendiri. Chuge bahkan pernah berpikir untuk menjadikan Qi Wuji sebagai protagonis. Tapi sayangnya ini bukan cerita untuk wanita. Ini adalah penjara yang dia buat sendiri. Masa depan masih tidak jelas. Ini adalah sebuah taruhan. Mencari kesenangan di tengah kesulitan secara egois. Tertawa sejenak. Akhirnya, Chuge hanya menghela napas pelan. Dia berdiri dan bersiap untuk mengambil air minum. Baru saja memutar kepala. Saya melihat Qi Wuji berdiri diam di belakang. Tatapannya seolah baru saja menarik kembali dari halaman yang ditutup. Jatuh di wajahnya. Keduanya berdiri berhadapan seperti terhenti. Mereka saling menatap dengan tenang. Chuge masih memegang cangkir di tangannya. Tampak sedikit konyol. Namun, keduanya tidak memperdulikannya. Setelah beberapa saat, Qi Wuji tersenyum sedikit. Dia berkata pelan, terima kasih, terima kasih. Bagaimana cara mencuci stoking dan celana dalam? Agar tidak kusut. Agar pacar tidak curiga kalau sudah dipakai. Tepat tadi, Qi Wuji kembali ke dunia nyata. Chuge, sambil mencuci cangkir, bertanya, Raja Iblis Tangan Beracun, bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan hal itu? Qi Wuji bersandar di ambang pintu. Dia menyilangkan tangan dan berkata, masih terkena racun. Merasa peristiwa penting akan mengikuti alur yang kau tulis. Melakukan perbaikan diri. Chuge terhenti sejenak dalam gerakannya dan tiba-tiba berpaling. Apakah keracunan itu menyakitkan? Qi Wuji jelas tertegun sejenak. Untungnya, antidotnya cepat. Ini adalah kalimat yang tidak pernah ditanyakan oleh semua tokoh sekte, termasuk Chu Tiange. Kalimat yang belum pernah ditanyakan. Para tetua dan murid yang paling setia tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah dia menulis atau tidak. Di luar bagian yang telah ditetapkannya dalam naskah. Dalam pekerjaan sampingannya, karakter seharusnya memiliki ekspresi mereka sendiri. Namun tidak ada yang bertanya seperti itu. Hanya karena aku adalah seorang pemimpin sekte yang kuat, yang bisa melakukan segalanya. Tunggu, apakah dia menganggap aku sebagai makhluk yang dia ciptakan? Jadi, apakah dia memiliki tanggung jawab untuk peduli padaku? Atau apakah dia menganggap aku sebagai seorang wanita biasa? Qi Wuji tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Suatu perasaan seolah ada yang merasa kasihan padanya. Agak merasa malu. Tapi, itu terasa hangat. Chuge menyeduh 2 cangkir teh. Dengan demikian, peristiwa penting yang aku tulis adalah takdir yang tidak bisa kalian hindari. Jika aku menulis bahwa Raja Iblis Tangan Beracun mati di tanganmu, dan bukan jiwa esensialnya yang melarikan diri, dia seharusnya akan mati. Qi Wuji juga merasa aneh, mengapa harus menulis bahwa dia melarikan diri? Chuge tersenyum canggung sejenak. Karakter antagonis yang cukup kuat ini harus dibiarkan sebagai batu loncatan untuk protagonis. Jika sudah kamu bunuh lebih awal, perlu membuat yang lain lagi. Tidak perlu. Qi Wuji menggulung matanya. Chugo juga menemukan ekspresi Qi Wuji kali ini jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Semakin hidup, Qi Wuji menghela napas. Dia berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu. Jadi, kamu adalah takdir kami. Apakah kamu merasa bangga? Chuge membawakan sebuah kursi makan dan mengikutinya. Mungkin aku dianggap sebagai takdir di dunia kalian. Tapi dalam skala yang lebih besar. Bukan maksudnya aku tidak tahu mengapa kamu muncul. Dan juga tidak tahu apakah bukuku akan gagal. Dia terdiam sejenak lalu tersenyum lagi. Pertemuan kita ada dalam takdir. Namun takdir ini bukanlah aku. Qi Wuji tertegun sejenak dan tidak berkata apa-apa. Chuge tiba-tiba berkata, aku sebelumnya memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah aku bisa mempraktikkan metode latihanku? Aku jelas-jelas tidak bisa menggunakan teknik pembelajaran apapun. Itu adalah hasil yang aku buat. Apakah bisa aku buat untuk diriku sendiri dalam berlatih? Qi Wuji juga merasa ini sedikit menarik. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu. Jika struktur tubuh kita tidak berbeda, kamu pasti bisa belajar. Masalah utamanya adalah energi spiritual di dunia ini sangat tipis. Bahkan jika berlatih, juga tidak ada hasilnya. Chuge mengangguk sedikit. Mungkin penghalang energi spiritual ini adalah untuk mencegah aku terlalu OP. Patch, Qi Wuji tertawa kecil. Kamu terlalu banyak menulis. Jangan-jangan kamu merasa bahwa dirimu juga ditulis dalam buku seseorang. Masih Patch, dilarang nesting doll. Chuge berkata serius. Lalu ia duduk dengan tenggelam di tanah. Kalau begitu, apakah kita coba dulu? Kiyu melangkah maju. Menekan jarinya di dahi lelaki itu. Bertanya, apakah teknik ini kamu tulis? Bukan, dunia ini berkembang berdasarkan omong kosongku, kan? Aku menyalin sedikit isi kitab jalan. Misalnya, tentang 7 tanda awan dan lainnya. Aku ingin melihat kitab jalan di dunia ini. Saya pernah membeli data tentang ini. Jangan lihat ini hanya sekedar tulisan. Komputer menyimpannya lebih dari beberapa G. Qi Wuji sementara tidak mengerti apa itu G. Terdengar banyak sekali. Jadi tidak perlu terburu-buru. Kembali ke topik, yang saya kirimkan tadi adalah teknik meditasi. Sekarang saya akan mengajarkan teknik keberuntungan. Kamu harus mencatat dengan baik.
Sedikit kesalahan bisa menyebabkan masalah. Kamu seharusnya sudah sangat jelas. Metode kultivasi di sekte kami sangat jelas dan terang. 12 jalur utama. Jalur aneh sebagai pendukung. Tunggu sebentar. Ini adalah, dan sebagainya. Chuge bertanya dengan hati-hati, di mana tepatnya 12 jalur utama. Bagaimana saya bisa beruntung? Qiuji terkejut, ini yang kamu tulis. Kamu tulis, kita pergi. Metode kultivasi 12 jalur utama. Lalu kamu bertanya di mana 12 jalur utama. Qiuji sangat ingin memukulnya. Jangan bilang saya yang tidak masuk akal mengganggu kamu. Jika orang lain, tetap saja akan memukulmu. Qiuji akhirnya tidak bisa menahan diri. Melempar Chuge ke sofa dan memukulnya. Chuge, di mana? Di mana? Kamu bilang di mana? Chuge memegang kepalanya dan menderita pukulan. Hanya saja kali ini pukulannya sama sekali tidak terasa sakit. Dan itu memiliki aroma. Qiuji sedang mengumpulkan tenaga. Setelah memukul dirinya sendiri beberapa saat, dia juga merasa lelah. Dia pun bangkit dengan marah dan mendengus. Dia berjalan ke balkon untuk menghirup udara segar. Memfokuskan pernapasannya. Berjalan ke tepi balkon untuk bernafas. Sekali melihat, dia melihat pakaiannya yang sebelumnya dijemur di luar. Mengapung mengikuti angin. Qiuji membuka mulutnya setengah. Dia menatap stokingnya dengan bingung. Yang berkerut mengapung di angin. Rasanya seperti telah diremas oleh seseorang. Merah merona cepat menjalar di pipinya. Saat pergi, siapa sangka ada kejadian seperti ini. Pakaian dalam yang baru saja dipakai. Dia berbalik dan langsung dipegang olehnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang telah dilakukan. Apa yang telah dilakukan, kamu juga tidak bisa bertanya. Lagi pula, tampaknya dia hanya berniat baik membantumu mencucinya. Apakah kamu masih ingin memukul seseorang? Qiuji menahan diri cukup lama. Bibirnya bergerak selama beberapa waktu sebelum bisa mengeluarkan satu kalimat. Tidak perlu membantuku mencuci pakaian lagi. Aku akan melakukannya sendiri. Chuge yang terbaring di tanah masih bingung sejenak. Setelah melihat pakaian di balkon, wajahnya juga sedikit gelap. Apa yang terjadi dengan stoking yang kusut itu? Kenapa rasanya seperti aku yang menggunakannya? Aku tidak melakukan apa-apa. Stoking hitam yang pertama kali dilepas oleh Dewi Kuno. Ternyata telah dirusak oleh pria ini. Pria itu menatap tumpukan stoking yang kusut itu. Dia tidak bisa tidak berpikir. Apakah aku terobsesi dalam mimpi? Sudah pasti aku akan dipukuli lagi. Qiuji memandangnya dengan serius selama beberapa waktu. Meskipun tidak memukuli seseorang, pemikiran seperti itu muncul dalam hatinya. Seorang pria dan wanita hidup bersama. Benarkah hanya dengan mengucapkan satu kalimat yang jelas sudah tidak ada masalah? Sudahlah, yang penting tidak merasa bersalah. Dia menarik napas dalam-dalam. Nanti aku bisa menciptakan pakaian seperti ini sendiri. Di lain waktu, pikiranku kacau dan tidak dapat berpikir jelas. Sebenarnya bisa menghemat uang ini. Chuge menggelengkan kepala. Bukan berarti tidak pernah berpikir jelas. Ini karena kamu dengan sengaja ingin mencoba cara hidup di dunia ini. Jadi, mengapa harus menggunakan penciptaan lagi? Terlibat dalam hal ini saja sudah cukup. Lagi pula, honorariumnya sudah masuk hari ini. Ini bisa dianggap pendapatan bulanan di atas 10.000. Tidak semenyedihkan itu. Tidak perlu terburu-buru untuk mengembalikan uangku. Qiuji akhirnya tidak bisa menahan senyumnya yang dingin. Aku rasa kamu ingin memiliki pakaian yang nyata. Baiklah, mari kita lakukan sesuatu. Chuge melompat dan berkata dengan tegas. Saya bukan penyimpang. Sebenarnya, dia sendiri pun tidak tahu apakah ingin melakukan sesuatu. Hanya merasa samar-samar. Barang yang nyata lebih terasa nyata daripada yang diciptakan. Pada hari dia meninggalkan pakaiannya. Jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan hilangnya sebelumnya. Itu membuatku benar-benar merasakan perpisahan. Tapi untungnya dia kembali dengan cepat. Seolah-olah baru saja pergi berbisnis. Dia terlihat lebih segar saat kembali kali ini. Semakin mirip seperti peri yang digambarkan dalam 2 dimensi. Hadir dengan nyata dan menyeluruh di dunia. Qiuji mengumpulkan pakaian di balkon dan masuk ke dalam kamar untuk menggantinya. Ketika dia keluar, dia adalah seorang wanita karir yang anggun. Menatap mata Chuge yang bersinar. Dia mendengus. Orang sepertimu adalah penjahat dalam bukumu sendiri. Tapi juga bisa jadi tokoh utama. Chuge berkata dengan serius. Pria yang bukan tokoh utama memang begitulah menjadi penjahat. Qiuji tertawa dengan anggun. Sepertinya Chu Tiangmu masih bisa menyembunyikan dirinya dengan baik di hadapanku. Lebih baik daripada peran yang kau mainkan. Itu bukan masalahnya. Saat ini, Chu Tiangi tidak memikirkanmu sama sekali. Jangan kembali dan memukulnya, ya. Qiuji, apakah itu berarti mengakui bahwa kau punya pemikiran? Apakah aku memukulnya dan juga memukul diriku sendiri? Qiuji benar-benar membuatku marah dan lucu. Dengan sangat putus asa dia berkata, aku harus membeli sepasang kaos kaki. Kaos kaki yang sebelumnya sudah tidak bisa dipakai. Chuge melihat kakinya. Dia bahkan khusus membuat ilusi sepasang yang membungkus kakinya. Perasaan imut yang tidak dapat dijelaskan. Dia hingga sekarang masih tidak tahu. Banyak orang yang justru melihat kaos kaki hitam yang membungkus kakinya. Dan bukan kakinya itu sendiri. Jika dia tahu, apakah dia akan merasa bahwa dunia ini penuh dengan penjahat menyimpang? Baiklah, duduklah bersila. Maka aku akan menunjukimu meridian, posisikan 5 hati menghadap ke langit. Jika tidak tahu, aku akan memukulmu. Chuge merasa sangat tertekan. Dia membentuk pose 5 hati menghadap ke langit. Qiuji mendekat dan mengamati sejenak. Dia sensou untuk memperbaiki sedikit posisinya. Dia menyesuaikan tangan dan kakinya. Tubuh saling menyentuh. Tubuh saling tergerus. Aroma segar menyerbu. Chuge merasa tidak menentu. Di kepalanya, dia langsung mendapatkan pukulan keras. Qiuji sedang tersenyum sinis. Apa yang kau pikirkan? Chuge merasa bingung antara tertawa dan menangis. Sekarang giliranmu menjadi cacing tambang di perutku, kan?
Qiu Wuji tersenyum sinis dan berkata, siapa yang tidak bisa melihat sedikit ususmu itu? Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam muncul dari bahu dan leher. Chu Ge merasa seperti ada saluran energi yang ditarik. Rasa sakit membuatnya berkeringat deras. Qiu Wuji terus menekan di bahunya. Wajahnya tampak agak serius. Tubuhmu tampak kuat di luar, tapi sebenarnya lemah dan kosong. Seluruh saluran energimu tersumbat. Itu sudah cukup. Tampak tinggi dan kuat. Namun sebenarnya otot-ototnya lemah. Organ-organ dalam tidak berfungsi dengan baik. Chu Ge merasa sedikit malu. Dia juga tahu bahwa kondisi tubuhnya dalam keadaan subsehat. Meskipun tampak sehat, sebenarnya penuh dengan masalah. Qiu Wuji menarik kembali tangannya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, kondisi tubuhmu sementara ini tidak bisa berlatih. Perlu dipulihkan dulu sebelum membahas lebih lanjut. Terlalu kosong, bisakah kita berhenti menekankan kata kosong ini? Saya merasa seolah itu adalah pertanyaan lain. Qiu Wuji melirik dengan penuh penghinaan. Pada akhirnya, dia adalah seorang wanita yang telah berlatih selama ribuan tahun. Dia bukanlah gadis yang polos. Qiu Wuji tidak perlu berpikir. Semua orang tahu apa yang dipikirkan Chugo. Chu Ge segera melambaikan tangan. Aku akan mulai berlatih hari ini. Tidak lama kemudian, waktu makan sudah tiba. Chu Ge membawa Qiu Wuji ke restoran di luar. Dia memesan 1 porsi ayam kunyit. Tidak hanya berlatih, pola makan dan istirahat juga perlu diperhatikan. Qiu Wuji berbicara sambil makan. Makanmu tidak teratur. Hari itu, aku baru makan malam pada jam 9. Konon, kau bahkan belum makan selama sehari. Itu bisa merusak lambung. Dan kau juga suka begadang. Itu bisa merusak hati. Chu Ge merasa sedikit muram. Kalian, yang berlatih ilmu immortal, bisa tidak makan dan tidak tidur. Qiu Wuji tidak menganggap itu serius. Bukankah berlatih ilmu immortal justru untuk bisa melakukan hal itu? Hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Itu sangat masuk akal. Chu Ge mencoba dengan hati-hati. Jadi, apakah saya sekarang harus memanggilmu guru? Qiu Wuji menatapnya dengan senyum yang tampak tidak jelas. Menahan diri dari dorongan untuk mencampurkan ayam kuning ke dalam wajahnya. Dengan tenang, dia berkata, apakah saya harus memanggilmu Dewa Ayah? Chu Ge senang sekali, lalu itu bagus. Kita panggil masing-masing. Qiu Wuji menarik kembali sepatu hak tingginya dari bawah meja. Sesuai dengan pemahaman hidup saya, masak di rumah sendiri. Jelas lebih hemat dan bersih dibandingkan makan di luar. Lagi pula, kamu tidak kaya. Kenapa harus makan di restoran setiap hari? Apakah ini juga salah satu perbedaan dunia ini? Ini adalah hal yang sama. Yang berbeda adalah di dunia ini banyak orang malas. Misalnya saya, Chu Ge tiba-tiba merasa tertarik. Apakah kamu bisa memasak? Saya belum menulis tentang perjalananmu sebelum berlatih. Qiu Wuji ini tidak menunjukkan ekspresi. Kamu tidak menulis, tapi kamu pasti pernah membayangkan atau memikirkan tentangnya. Berdasarkan pengaturan karakter saya, Qiu Wuji keluar dari ruang tamu menuju dapur. Itu adalah hal yang wajib. Chu Ge merasa sangat lega. Semua ini sesuai dengan pengaturan, sungguh luar biasa. Jadi, kamu akan? Qiu Wuji tertawa dingin, lalu apa? Mengapa harus memasak untukmu? Chu Ge menegaskan, ini adalah sewa rumah. Pergi membeli kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Tidak perlu kayu bakar, rumah sewa sudah ada kompor gas dan bahan bumbu. Nanti akan pergi ke supermarket untuk melihat. Aku juga ingin membeli kaos kaki. Pria berusaha agar dirinya dapat hidup hingga 100 tahun. Bahkan berjanji untuk membelikan kekasihnya yang tinggal bersama celana dalam hitam. Harus model renda. Pelayan mengerti dan mengangguk, apakah kamu butuh renda? Di sebelah, Qiu Wuji tidak begitu mengerti. Dia berjalan sendiri ke depan lemari piyama. Tatapannya jatuh pada 2 set piyama sutra yang sama persis. Chu Ge memanfaatkan celah saat pelayan sibuk menyiapkan barang. Dia mendekat dan bertanya, apakah kamu ingin yang ini? Kita juga bisa membeli 1 set. Qiu Wuji tidak memiliki konsep pakaian pasangan. Jadi dia bertanya, tapi mengapa pria dan wanita semuanya sama? Chu Ge melambaikan tangannya. Bukankah sekte kalian punya seragam yang seragam? Tidur dan tinggal bersama. Orang-orang dari kelompok yang sama mengenakan yang serupa adalah hal yang wajar. Logika ini tampaknya sangat wajar. Tapi Qiu Wuji merasa ada yang tidak cocok dengan pemikirannya. Rasanya dia sedang menggoda orang tua yang berusia 10.000 tahun. Namun dia akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah. Begitu mendengar itu, Chu Ge langsung berbalik dan berteriak kepada pelayan, halo. Mari kita tambah 2 set piyama lagi. Tapi saat akhirnya menghitung uang, Qiu Wuji justru menemukan bahwa piyama telah diganti 1 set. Pelayan itu bahkan terus memuji Chu Ge tanpa henti. Anda benar-benar memiliki pandangan yang bagus. Piyama ini sedang diskon. Qiu Wuji melihat cetakan boneka kepala besar yang lucu di atasnya. Dalam hati dia berpikir, aku yang agung dan menakutkan, mengguncang dunia. Apakah kita akan mengenakan pakaian bergambar anak kecil ini? Sayangnya, ayah sponsor tidak memberinya ruang untuk menolak. Dengan senang hati membeli piyama pasangan dan segera membayar. Qiu Wuji juga membuat janji dalam hati. Aku harus mulai menghasilkan uang. Setelah membeli piyama, keduanya pergi ke supermarket untuk membeli banyak bahan makanan. Saat mereka sampai di rumah, Chu Ge sudah lelah dan terjatuh di lantai. Qiu Wuji menggendong 2 kantong beras di bahunya dan mengikutinya. Kamu juga tidak merasa malu. Hanya sedikit barang itu. Chu Ge tidak takut karena sudah terbiasa. Lagi pula, kau sudah bilang aku tidak apa-apa. Barang seberat 20 jin bagi kamu. Bukankah seperti mengangkat jarum sulam? Voucher ini terlalu banyak. Ini disebut yang mampu bekerja lebih banyak. Apakah memiliki kekuatan atau bisa berkelahi bisa menghasilkan uang? Qiu Wuji tiba-tiba bertanya. Apakah perlu status juga? Chu Ge membantu meletakkan beras di tanah.
Ia mengangguk dan berkata, bisa menghasilkan uang. Bahkan bisa menjadi bos. Tapi semua itu memerlukan status. Kecuali jika kamu melanggar batas negara dan pergi ke daerah perang. Saat ini, agak sulit dan tidak perlu. Qiu Wuji merasa agak putus asa. Baiklah, maka aku akan pergi ke dapur untuk melihat. Sebenarnya, Chuge ingin mengatakan bahwa dia yang merawatnya. Tapi beberapa hari yang lalu, dia mengeluarkan kata-kata yang penuh gaya. Sekarang sulit untuk menarik kembali. Tentu saja, Qiu Wuji juga tidak ingin bergantung pada orang lain. Sebenarnya dia perlu melepaskan diri dari ikatan takdir sang pencipta. Tentu saja, harus ada pertukaran yang setara agar bisa menjadi individu yang mandiri. Memasak adalah bagian dari kerja. Bisa digunakan untuk membayar sewa. Meskipun agak memalukan, tapi itu masih lebih baik daripada berhutang padanya. Qiu Wuji membuka ketel yang sudah lama terabaikan. Langsung diselimuti asap debu. Sudah berapa lama dapur ini tidak digunakan? Setidaknya sudah 6 bulan. Chuge menjulurkan kameranya, berkata sesuatu, dan cepat-cepat melarikan diri. Melihat wajah Chuge yang merah padam saat melarikan diri. Di mata Qiu Wuji, terdapat sedikit kecerdikan seperti rubah. Senyumnya, jari-jari rampingnya melambai lembut. Cahaya putih berkilau, seluruh dapur tiba-tiba bersih seperti baru. Seperti idiot yang berusaha menjadi dewa. Aku adalah seorang kultivator. Teknik membersihkan diri hanyalah sihir kecil. Di luar, Chuge menelepon seseorang untuk mengantarkan gas cair. Sambil mengintip ke dalam dapur. Dapur yang bersih seperti baru itu hanya membuatnya tertegun sejenak. Hal yang misterius menjadi jelas. Pandangannya malah semakin terfokus pada sosok Qiu Wuji yang berpakaian all. Dia sedang sibuk memisahkan bumbu. Dimasukkan ke dalam kotak bumbu. Sosok itu terlihat sangat. Chuge mengutuk diri sendiri karena gagal. Kualitas penulis terlalu buruk. Tidak bisa menggambarkan suasana dan perasaan seperti ini. Qiu Wuji menoleh dan bertanya, kamu sedang berbicara dengan siapa? Chuge, suruh orang mengantarkan gas LPG. Qiu Wuji, lalu kenapa tadi setengah jalan terhenti? Chuge, karena sedang melihatmu. Lalu kenapa dikatakan setengahnya terhenti? Karena sedang melihatmu. Qiu Wuji menunjukkan ekspresi ingin memukul seseorang. Chuge melarikan diri dengan cepat. Qiu Wuji mendengus. Bersiap untuk melanjutkan mengatur barang. Chuge duduk di sofa dan membuka area ulasan buku. Kenapa ini sobek? Qiu Wuji bertanya dengan penasaran. Ada apa? Chuge menjelaskan sedikit. Qiu Wuji menggelengkan kepala dengan bingung. Tidak mengerti dunia kalian. Berargumen tentang bagaimana cara menulis buku orang lain. Apakah mereka juga akan ditentukan nasibnya seperti saya? Jadi sangat peduli. Chuge, kalian juga akan berdebat karena perbedaan prinsip yang berbeda. Sebenarnya hampir sama. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Sulit untuk menyatukan pendapat. Meskipun Qiu Wuji merasa sulit menerima percampuran novel dan ajaran. Dia merasa tidak bisa menerima. Namun, dia tetap memahami logikanya. Dalam hatinya, hanya ada satu perasaan. Orang-orang di dunia ini benar-benar santai. Chuge melihat dengan penuh perhatian pada bagian ulasan buku. Dia bergumam pelan, sungguh aneh. Sebuah buku yang baru saja mencapai status premium ini. Seharusnya tidak ada yang datang untuk berdebat. Seharusnya tidak ada karakter utama wanita. Pembaca sama sekali tidak tahu tentang bukuku ini. Lelucon kecil hanya menuliskan poin-poin rapat. Jika suka, dia menulis satu titik kontroversi. Begitu banyak orang datang untuk berdebat. Tidak ada satupun dari mereka. Ini seharusnya tidak demikian. Chuge dengan aneh membuka pesan di dalam platform. Tidak ada informasi rekomendasi. Tidak ada yang mengarah ke sini. Forum pihak ketiga juga tidak memiliki diskusi terkait. Hanya menulis tentang cara menyelamatkan diri dari keracunan. Bagaimana bisa hal ini memicu perdebatan di forum? Qiu Wuji merasa sedikit khawatir. Karena dia memaksanya untuk mengubah alur cerita. Itu menyebabkan banyak kesulitan baginya. Jadi dia bertanya, apakah ini baik atau buruk bagimu? Chuge berdiri dan tersenyum, tentu saja ini baik. Awalnya takut jika pembaca lama tidak melihat, tidak akan ada pembaca baru. Lihatlah, bukankah pembaca baru ini datang? Qiu Wuji mengangguk tanpa banyak bicara. Namun, di dalam hatinya, dia merasa sedikit bersalah. Sementara itu, Chuge sudah lama tidak terjebak dalam hal ini. Oh ya, jangan baca ulasan bukuku. Buku sejarah yang kau minta beberapa hari lalu sudah dikirim. Secepat itu, Qiu Wuji mengikuti tatapan Chuge. Ternyata, di sudut ada setumpuk buku yang rapi. Dia mengambil buku itu dan melihatnya dengan serius. 5.000 tahun sejarah. Peradaban kalian benar-benar muda. Dalam hati dia berpikir, bahkan belum seumurku. Chuge tampak aneh dan terdiam sejenak. Baiklah, aku tahu kau adalah seorang nenek tua. Tatapan Qiu Wuji menjadi berbahaya. Sebenarnya, kau tidak perlu terlalu serius. Tahun-tahun itu hanyalah omong kosong yang kami para penulis buat. Benar-benar tidak ada perubahan dalam perkembangan, jika dipikirkan dengan serius. Di dunia pelatihan yang mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Peradaban pelatihan yang ketiga benar-benar tidak ada perubahan dalam perkembangan. Jika dipikirkan dengan serius, tidak ada perubahan yang jelas dalam perkembangan. Jika dipikirkan secara mendalam, hal-hal yang tidak masuk akal itu menyakitkan. Inti dari literatur pengembangan diri adalah pengembangan diri. Namun, buku ini menceritakan tentang perubahan sosial. Qiu Wuji mengeluarkan suara merenung. Kemudian dia duduk di posisi jendela yang menggelambir. Mulai membolak-balik dengan serius. Buku sejarah peradaban yang lebih muda dari usianya sendiri. Chuge menongkatkan kepala dengan satu tangan, melihat dengan kosong untuk sementara waktu. Tiba-tiba dia berkata, aku mengetik, kamu membaca. Pemandangan ini bisa dijadikan lukisan. Barusan merasa bahwa dia telah menciptakan suasana yang sangat mendalam. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang segera menyusul. Pengiriman gas cair, suasana hancur seketika.
Urusan sehari-hari datang menghampiri. Melihat ekspresi canggung Cuge, Qiu Wuji tertawa tanpa suara. Sisi lain kota. Zhang Qiren di tempat yang tidak pernah diperhatikan oleh Cuge. Forum Anzu. Mematikan pos. Saudaraku, aku hanya bisa membantumu sampai sini. Cuge percaya pemandangan yang bisa dilukis sedang terwujud. Dia duduk di depan komputer, fokus menulis. Qiu Wuji duduk di jendela yang mengalir di samping, dengan tenang membaca buku. Suara ketukan ritmis dari keyboard. Suara dedaunan yang bergoyang berpadu menjadi musik latar dalam lukisan. Sore hari di musim panas terasa begitu damai. Qiu Wuji melihat Cuge meletakkan cangkir kosong di samping. Melanjutkan menulis. Sebuah pikiran melintas di benaknya, sekarang dia sedang bekerja. Sementara aku tidak melakukan apa-apa. Apakah aku harus membantunya mengisi air dan menyeduh teh? Membiarkannya bisa menulis dengan tenang terdengar lebih masuk akal. Namun, pikiran yang masuk akal ini segera dia singkirkan. Ini disebut apa? Pelayan kecil atau hanya menambah keharuman? Ini sama sekali tidak sesuai dengan sifatku. Bagaimana ini muncul? Apakah dia sudah diam-diam memperbaiki lagi? Qiu Wuji terus terlibat. Dalam lautan yang luas selama 5.000 tahun itu, pemikiran Cuge di sana juga semakin lancar. Chu Tiange yang sekarang hanya bisa menuju jalan latihan yang sepenuh hati dan sepi. Meskipun berbeda dengan gaya tulisannya yang biasa, tapi cerita tanpa karakter utama wanita memang sedikit lebih mudah ditulis. Tidak perlu mempertimbangkan peran karakter utama wanita yang menghilang. Tidak perlu memikirkan masalah berurusan dengan musuh. Juga tidak perlu memikirkan pengembangan karakter. Sungguh sangat luas dan bebas. Mengalir bebas. Bahkan Cuge merasa, dirinya semakin merasa memiliki gaya seperti Zhang Qiren dalam menulis. Jika ini bisa sukses, apakah ini bisa dianggap sebagai bukti untuk Zhang Qiren dalam arti tertentu? Bab baru telah selesai, disimpan, dan diterbitkan. Area pembaca lebih tenang dibanding sebelumnya. Orang-orang yang kecewa sudah mulai muncul. Gaya penulisan ini sedikit mirip. Mengecek kembali panel admin. Data pelacakan bab baru juga menurun. Tapi ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan Cuge. Cuge awalnya berpikir penggemar buku setidaknya akan berlari setengah jalan. Namun, hasilnya hanya kurang sekitar 1/10. Tiba-tiba, sebuah aroma membangunkannya dari pikirannya. Itu adalah suara memasak dari dapur dan aroma masakan. Cuge berjalan ke dapur dan melihat ada beberapa alat yang tidak bergerak. Wajan di depannya otomatis menggoreng. Di sampingnya ada sebuah papan pemotong. Dengan pisau dapur yang otomatis memotong sayuran. Qiu Wuji berdiri di sampingnya dan terus membaca buku. Cuge tidak bisa tidak berpikir tentang Qiu Wuji yang ia atur sebelumnya. Adalah sosok yang bisa menguasai dunia. Dan juga bisa menikmati kehidupan di rumah. Namun di dalam buku, jauh dari menunjukkan sisi dirinya yang berwibawa sebagai istri dan ibu yang baik, tidak menyangka bahwa dalam kenyataan, justru secara tidak terduga membawanya lebih awal ke suasana kehidupan. Qiu Wuji juga memperhatikan Cuge yang bersandar di ambang pintu. Dia menutup bukunya dan berkata, "Kenapa? Belum pernah melihat masakan sihir yang digoreng. Apa yang belum saya lihat?" Cuge merasa bingung antara tertawa dan menangis. Kenapa tidak langsung berubah jadi matang saja? Qiu Wuji berpikir sejenak, rasanya agak kurang. Pekerjaan ini lebih baik dilakukan dengan teliti. Aku juga ingin makan. Dia kemudian menjentikan jari. Sayuran dalam panci langsung berpindah ke piring. Ditata dengan rapi. Menu hari ini sangat sederhana. Hanya ada sayur tulang iga dan telur orak-arik. Akhirnya, hidangan disajikan di meja. Cuge hampir harus menelan lidahnya saat makan. Sangat enak. Apakah sayuran ini seperti yang saya bayangkan? Tingkat pengendalian api dan benda oleh makhluk abadi. Apa rasanya menggunakan untuk membuat makanan duniawi? Pengalaman adalah, barang-barang di luar langsung berubah menjadi makanan babi. Qiu Wuji sendiri juga makan dengan senyum lebar. Jika saya jadi koki, saya juga bisa menghasilkan uang, kan? Cuge meletakkan sumpitnya dan mengangguk. Jika Qiu Wuji memiliki suatu identitas, itu berarti apapun yang dilakukan pasti bisa mendapatkan banyak keuntungan. Keberadaan kultivasi sebenarnya adalah sebuah bug. Dia menghela napas dan berkata, saya sudah bertanya pada banyak orang. Rasanya memang sulit bagimu untuk mengatur identitas seperti ini. Kecuali jika kamu meninggalkan jejak kehidupan secara bertahap di dunia ini. Bahkan membangun beberapa catatan keberadaan yang tampaknya ada di kota-kota lain. Atau catatan keberadaan yang tidak nyata. Qiu Wuji tampaknya sudah mengantisipasi hal ini. Memang, jika itu saya, tiba-tiba muncul wajah baru di sekte. Jika mengatakan dia muridku, tidak ada yang percaya. Karena sebenarnya dia bukan. Namun kemudian dia merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, jika ini sulit, tidak usah dilakukan. Saya benar-benar tidak ingin terjebak dalam kesibukan identitas ini. Lagi pula, sekarang saya sudah punya sesuatu untuk membayar sewa, kan? Setelah lebih memahami situasi dunia ini, saya akan keluar lagi. Cuge menghela napas dalam hati. Dia menyuapkan makanan dan bertanya, berapa banyak buku yang sudah dibaca? Apakah ada bagian yang sulit dipahami yang perlu dijelaskan? Qiu Wuji menggelengkan kepala, untuk sementara tidak ada. Zaman kuno dunia ini, banyak kesamaan antara dunia dalam buku dan dunia ini. Kamu juga mengadaptasi banyak mitos dan legenda ke dalamnya. Seperti Four Symbols dan sejenisnya. Menurutku, lingkungan di masa lalu lebih mudah untuk dipahami dibandingkan saat ini. Itu cukup menarik. Qiu Wuji berbicara. Ekspresinya menjadi agak tertegun. Aku selalu merasa, dunia kalian seharusnya memiliki energi spiritual. Cuge bersendawa. Banyak buku memiliki pengaturan seperti ini. Misalnya, setelah Jue di Tiantong, energi itu menghilang. Atau mungkin, setelah memotong nadi naga, energi itu menghilang. Qiu Wuji menggelengkan kepala. Tidak bisa dibilang sepenuhnya menghilang. Masih ada yang cukup tipis. Selain itu,
Dia terdiam sejenak. Dia berkata dengan ragu, tidak tahu apakah itu hanya persepsi. Aku merasa, kali ini datang ke sini. Energi spiritual yang dirasakan lebih kaya sedikit dibandingkan sebelumnya. Namun, kualitasnya terlalu tipis. Aku tidak bisa memastikan. Chu Ge mengangkat kepalanya. Matanya juga menunjukkan keseriusan. Apakah kebangkitan aura spiritual ini akan menjadi alasan dia keluar dari buku? Jika demikian, maka kondisi khusus dunia ini mungkin bukan hanya dirinya sendiri. Gadis itu membuka keran bajunya dan melihat ke dalam. Tinggal bersama pria dan wanita itu merepotkan. Dengan hanya dipisahkan oleh sebuah pintu. Merasa ada seorang pria telanjang di sana sedang mandi. Itu sangat membuat gelisah. Tadi baru saja. Setelah makan, Chu Ge duduk di sofa dengan tatapan kosong. Jika dunia benar-benar mengalami kebangkitan aura spiritual, yang harus saya lakukan, mungkin bukan hanya terkurung di dalam rumah menulis. Acara-acara yang harus dibatalkan sebelumnya juga harus dihadiri. Misalnya, pertemuan asosiasi penulis daring, pertemuan komunitas penulis kecil dan juga reuni teman sekelas, dan sebagainya. Terutama untuk pekerjaan seperti Lin Wuyang, harus lebih banyak berinteraksi. Siapa tahu, bisa jadi mendapatkan informasi yang tidak terduga, tentang situasi yang surreal. Lagi pula, pada akhirnya, harus mencari alasan mengapa Qiu Wuji keluar dari buku. Hanya duduk di depan komputer dan mengetik tidak akan menghasilkan apa-apa. Chu Ge semakin berpikir semakin merasa pusing. Karena dia benar-benar tidak suka bersosialisasi. Apakah selain karya yang kacau ini, kehidupan juga benar-benar berubah? Namun, melihat Qiu Wuji yang diam-diam merapikan piring dan mangkuk, gaya yang pergi mencuci piring, sedikit ketegangan itu seolah dikepal lagi oleh tangan kecil. Dan tiba-tiba menghilang. Untuk saat ini, melakukan beberapa perubahan itu berarti apa? Hal pertama yang harus diubah adalah berolahraga. Sore hari berikutnya, Chu Ge sudah selesai mengetik bab hari ini lebih awal. Sekitar pukul 5, dia memulai perjalanan olahraganya. Hanya saja dia belum berlari 10 menit. Dia berhenti seperti anjing, menyangga lutut sambil terengah-engah. Aku tidak bisa lagi. Biarkan aku pergi. Qiu Wuji mengenakan pakaian olahraga berwarna biru dan celana pendek, mengikutinya dari belakang. Dia berkata dengan santai, cepat, masih ada 50 putaran lagi di belakang. Qiu Wuji, bangunlah, kenapa kamu hanya bisa melakukan pull-up tanpa mengangkat ke atas? Tutup mulutmu, ini pos latihan aneh apa? Ini namanya push-up. Nenek itu mengerti apa? Chu Ge sudah terbaring di tanah selama 3 menit. Tatapan Qiu Wuji kembali menjadi aneh. Apakah ini adalah kekuatan latihan Anda? Chu Ge tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi di wajahnya. Melompat bangkit. Ayolah, kamu terus menatapku. Apa yang kamu lakukan, melihat bukumu? Qiu Wuji mendengus. Memegang buku, berjalan menuju sofa. Chu Ge tidak bisa berlatih lagi. Dengan enggan, ia masuk ke kamar mandi dengan piyama. Baru saja masuk, ia mengintip kembali. Oh iya, kamu mau mandi tidak? Saya lihat, latihanmu sekarang bahkan belum mencapai tingkat puasa. Kebanyakan juga belum sampai tidak terkontaminasi debu. Qiu Wuji berkata dengan tenang. Saya mengerti teknik membersihkan diri. Bagaimana kalau kamu juga mencobanya? Menghemat waktu dan tenaga. Chu Ge mundur. Tidak usah, terasa aneh. Tidak ada rasa seperti setelah mencuci dengan serius. Pintu kamar mandi ditutup. Tidak lama kemudian terdengar suara air mengalir dari dalam. Qiu Wuji meletakkan buku di atas lututnya. Pandangannya sedikit ragu. Jadi, tinggal bersama pria dan wanita memang merepotkan. Ini hanya dipisahkan oleh sebuah pintu. Rasa ada seorang pria telanjang di dalam sambil mandi. Benar-benar membuat tidak nyaman. Terang dan bersih. Lagi pula, tidak terlihat. Qiu Wuji membuka kerahnya dan melihat. Tadi dia sepertinya ada benarnya. Meskipun saya bisa menggunakan teknik membersihkan diri, tapi meskipun sebagai bentuk aslinya, kadang-kadang juga merasa berendam lebih baik daripada menggunakan sihir. Jadi, apa kata-katanya tadi sengaja? Bagaimanapun, dia sudah memahami kebiasaanku. Dia hanya ingin merasakan. Ada perasaan seorang wanita sedang mandi di balik pintu. Sungguh tidak tahu malu. Saya tidak ingin mencuci. Qiu Wuji dengan marah meninggalkan tempat duduk dan kembali ke kamar. Begitu masuk, dia tertegun sejenak. Pada awalnya, kamar itu tidak memiliki alas tidur. Hanya ada papan tempat tidur. Dia sudah merencanakan untuk melanjutkan meditasi. Tapi kali ini begitu dia masuk, dia melihat, spray, bantal, dan selimut telah tertata rapi. Bahkan sedikit mengeluarkan aroma segar. Apakah ini sudah disiapkan oleh Chu Ge sebelum dia kembali? Sudah dibeli dan diletakkan di sini. Betapa dia berharap ada seseorang yang tinggal bersamanya. Sungguh, saya tidak perlu tidur. Qiu Wuji diam-diam melihat bantal berbentuk babi di tempat tidur. Dia tidak tahu perasaannya bagaimana. Peri kuno diam-diam mandi untuk pertama kalinya. Kemudian tertangkap basah oleh orang aneh yang tinggal serumah. Wajah Dewi itu memerah dan dia bersiap mencari alasan untuk marah. Namun, kalimat berikutnya dari orang aneh itu membuatnya terdiam. Tepat tadi, Chu Ge yang bertekad untuk mengatur rutinitas hidupnya. Sekali lagi menulis setengah bab, sebagai bahan tulisan untuk besok. Lalu pergi tidur. AC berbunyi pelan. Di tengah teriknya musim panas, membawa kenyamanan yang segar. Juga secara samar menenangkan kegelisahan di dalam hati. Chu Ge membuka matanya dan menatap langit-langit. Dalam hati berpikir, apakah Qiu Wuji mengerti cara menggunakan AC? Namun sepertinya dia bisa mengabaikan cuaca. Sebelumnya mengenakan jubah tebal saat keluar rumah. Anehnya, setelah berolahraga lama hari ini, aku masih belum mengantuk. Setelah berbalik-balik selama 1 jam, Chu Ge yang tidak terbiasa tidur awal tetap berbalik dan turun dari tempat tidur. Berniat untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Baru saja keluar dari pintu.
tiba-tiba melihat Qiu Wuji keluar dari kamar mandi seperti pencuri. Keduanya terkejut bertemu di tengah ruang tamu. Chuge terpaku melihat Qiu Wuji yang baru saja keluar dari mandi. Rambutnya basah, dengan aroma sampo yang menyegarkan. Seluruh tubuhnya seperti bunga yang sudah matang, cantik dan menggoda. Keduanya mengenakan piyama pasangan yang persis sama. Wajah-wajah lucu di pakaian itu saling menatap. Sangat menggemaskan. Suasana tiba-tiba menjadi tenang. Wajah Qiu Wuji perlahan memerah seperti darah. Mandi diam-diam dan tertangkap juga sudah cukup. Pakaian ini benar-benar membuat malu. Apa ini yang disebut seragam disiplin dari sekte? Benar-benar diam selama beberapa detik. Saat Qiu Wuji hendak mencari alasan untuk marah, Chuge tiba-tiba tersenyum sedikit. Dia berkata pelan, "Selamat malam. Istirahatlah lebih awal." Kata-kata kemarahan Qiu Wuji terpaksa ditahan. Dia menoleh dan mengamati sosoknya yang masuk ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Keesokan harinya di pagi hari." Chuge memperkenalkan kepada Qiu Wuji yang ada di sofa. "Apakah Anda memiliki pengendali jarak jauh AC di kamar Anda? Cara mengoperasikannya sama dengan remote TV itu. Jika merasa panas, bisa dibuka. Jadi tidak perlu diam-diam pergi untuk mencucinya." Qiu Wuji duduk di sana dengan tatapan melamun. Melihat di samping sofa, Chuge melepas piyama yang tergantung di samping. Dia bilang ingin melakukan push-up. Sengaja melepas baju, orang yang mesum. Ototnya longgar dan kendur. Sangat jelek. Tanpa kejadian yang tak terduga, selesai dalam 3 menit. Chuge tergeletak di lantai sambil bergumam. Sudah tidak bisa, sudah tidak bisa. Tidak latihan hari ini, bagaimana? Qiu Wuji meliriknya. Ini adalah tekadmu untuk melakukan perubahan. Kekurangan latihan dalam jangka panjang. Tiba-tiba bergerak kemarin. Begitulah, kata Qiu Wuji. Sebenarnya jika kemarin setelah berlatih bisa dipijat, akan lebih baik. Tapi kamu langsung pergi mandi. Chuge sakit dan tidak bisa bertahan. Hanya bisa bertanya. Jadi, apakah sekarang ada harapan? Qiu Wuji memandang tubuhnya yang telanjang. Tatapannya berkilau. Dalam hati berpikir, tentu saja ada caranya. Di bawah kekuatan dewa, tidak ada rasa sakit yang akan tersisa. Tapi saat membicarakan hal ini, ada satu masalah yang sangat ingin saya kritisi. Qiu Wuji menggeretak giginya. Dia mengucapkannya perlahan. Mengapa sihir saya bisa berfungsi dari jauh untuk segala hal? Kecuali untuk penyembuhan? Berikan aku penjelasan. Chuge mengalihkan pandangannya dan mundur selangkah demi selangkah. Apakah perlu dijelaskan? Di televisi, tokoh utama pria bisa menyembuhkan pria. Dari balik pakaian. Bukankah untuk menyembuhkan wanita harus melepas pakaian? Sebagai seorang penulis harem, semua yang lain bisa dilakukan dari jauh. Hanya penyembuhan saja tidak cukup. Semakin dekat, semakin baik. Lebih baik melepasnya. Jika tidak, itu bisa menjadi berbahaya. Qiu Wuji melihat perilakunya dan tahu apa yang terjadi. Dia dengan wajah datar berkata untuk memperbaiki kesalahan. Aku tahu ini bisa diubah. Jika harus mengubahnya, itu harus tercermin di bagian cerita berikutnya. Hal ini tidak akan tertulis dalam garis besar. Tempat yang tidak diubah. Qiu Wuji, jadi, sekarang untuk menyembuhkan saya harus menyentuhmu. Sepertinya seperti itu. Kalau begitu, sembuhkan dirimu sendiri. Qiu Wuji bangkit dengan senyum sinis. Semoga kamu merasakan sakit yang parah. Hei, tunggu sebentar. Chuge berkata dengan wajah menyeringai. Praktik saya, juga untuk lebih cepat memahami rahasia perjalananmu. Semakin cepat, semakin baik. Rasa sakit ini akan berlangsung beberapa hari dan kamu akan kembali lagi. Bolak-balik membuang terlalu banyak waktu. Hanya menyembuhkan luka saja. Terang dan bersih, kan? Qiu Wuji menatapnya dengan tidak sabar. Tidak bisa menahan diri untuk menendangnya. Kamu juga belum sampai pada titik tidak bisa bergerak. Tingkatnya, kalau tidak, bagaimana orang lain berlatih? Berusaha menipu saya, pergi sana. Ternyata menipu nenek tidak semudah itu. Qiu Wuji melihat Chuge yang berbalik dan mulai melakukan push-up lagi. Aku memperhatikan piyama di sofa lagi. Diam-diam mengucapkan mantra. Mengubah pola boneka di dadanya menjadi wajah menangis. Kali ini terlihat berbeda. Lebih enak dipandang. Qiu Wuji tampak segar dan ceria. Dia diam-diam mengembalikan piyamanya. Dia berpikir, akankah aku sebaiknya belajar lebih banyak pengetahuan medis di dunia ini? Jika tidak, sepertinya aku akan melewatkan banyak pemandangan. Para pejuang abadi memiliki sifat yang tenang dan mampu bertahan. Dia, Qiu Wuji, tidak pernah terlalu bersemangat. Keinginan untuk keluar dan memahami lebih banyak. Justru Chuge lebih peduli terhadap hal ini. Merasa bahwa Qiu Wuji terlalu lamban dalam memahami. Selalu terbatas di dalam satu ruangan. Qiu Wuji sendiri tidak berpikir demikian. Dia merasa bahwa pemandangan di dalam ruangan belum sepenuhnya dijelajahi. Bagaimana bisa berbicara tentang satu kehidupan? Umurnya cukup panjang, masih ada waktu. Mungkin beberapa dekade kemudian melihat Chu yang sudah beruban. Juga jangan lupa bersenang-senang. Qiu Wuji sudah lama tidak mempedulikan kehidupan, usia, penyakit, dan kematian. Memikirkan hal seperti ini sebenarnya cukup normal. Namun, semakin dipikirkan, dia mulai mengernyitkan dahi. Sepertinya tidak baik jika Chuge mati tua. Jangan berbaring. Bangkit dan lanjutkan. Pasti karena Dewa Pencipta tidak bisa mati. Kalau begitu, biarkan dia berlatih lebih awal. Chuge, aku benar-benar tidak bisa lagi. Qiu Wuji, jika kamu berani melambat, lakukan lagi 100 kali. Chuge, jangan. Setelah makan, Chuge berdiri dengan tangan di pinggang. Menggertakkan gigi dan tersenyum, ia keluar dari pintu tidur sendirian. Kembali, ia menyerahkan sebuah ponsel kepada Qiu Wuji.
Inikah harta karun yang bisa memanggil pengiriman gas cair dari ribuan mil? Apakah mahal? Qiu Wuji bertanya saat menerima ponsel. Chu Ge meregangkan tubuhnya. Tidak mahal, mengisi pulsa sudah bisa mendapatkan ini. Nanti aku akan carikan satu yang bekas untukmu. Dengan dua barang ini, kamu akan lebih cepat memahami dunia. Qiu Wuji berkata dengan ragu. Sepertinya itu akan menghabiskan banyak uang. Kamu menggunakan uang seperti ini. Uang royalti yang baru datang cukup untuk berapa hari? Chu Ge tersenyum. Bukankah ini seharusnya pinjamanmu? Apakah kamu sengaja ingin membuatku berhutang lebih banyak? Nanti tidak ada cara untuk membalas semua ini. Qiu Wuji mendengus dingin. Apakah kamu tahu cara paling mudah untuk melunasi hutang? Dia membuat wajah dingin yang penuh ancaman. Dia mengulurkan tangan dan menggaruk lehernya. Jika kamu mati, maka tidak perlu membayar. Chu Ge tertawa kecil. Reaksi ini membuat Qiu Wuji sedikit tidak terduga. Chu Ge duduk di sofa sebelah. Dia berkata, itu bukan Qiu Wujiku. Mengapa aku harus menjadi Qiu Wujimu? Qiu Wuji membuka mulutnya tetapi tidak mengucapkan kata-kata. Berikan tanganmu padaku. Chu Ge tiba-tiba berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Tanpa menunggu reaksi darinya, Chu Ge dengan cepat meraih tangannya. Dia juga mendekat dan berkata, aku tidak berani melakukan apa-apa. Apakah kamu pikir aku bisa mengalahkanmu? Saat itu, dia langsung mengeluarkan sebuah pena bulat hitam. Qiu Wuji merona dan tidak berkata apa-apa. Diam-diam melihat Chu Ge menuliskan sesuatu di tangannya. Ingatlah, ini adalah nomor ponselmu. Chu Ge selesai menulis dan terlihat bersinar. Nomor yang menjadi milikku. Qiu Wuji melihat angka di tangannya. Dalam hati berpikir, apakah ini berarti aku semakin mendekati dunia nyata? Buku alamat ponsel hanya memiliki satu nama, yaitu dirinya. Bahkan di belakang rangkaian nomorku ini, sudah menjadi tanda pengenal dirinya. Niatnya bahwa aku bertanggung jawab untuk membantumu. Benar-benar dilaksanakan langkah demi langkah. Dilakukan meskipun dia tidak kaya. Itulah Qiu Wujiku. Qiu Wuji merasa samar-samar jika dia berbicara tentang menyembuhkan sirkulasi darah. Benar-benar akan membantunya untuk mengobati. Melihat penampilannya yang pegal dan sakit memang membuat tidak nyaman. Perasaan ini agak tidak enak. Namun kali ini, waktu jiwa tertahan jelas semakin lama. Qiu Wuji sampai sekarang belum merasakan ketidakmampuan sama sekali. Ada tanda untuk kembali. Apakah ingin kembali dengan aktif? Sepertinya tidak ada yang perlu dikejar, kan? Ya sudah, buatkan dia lebih banyak makanan enak saja. Saya bisa transfer uang ke kamu lewat sesuatu yang disebut WeChat. Jika kamu pergi belanja sayur, gunakan ini untuk memindai. Lihat, aku sudah memindai beberapa kali, seharusnya mengerti. Qiu Wuji yang sedang mengganti pakaian di kamar mengangguk. Itu bisa dianggap sebagai respons. Untuk membuatnya merasakan dunia ini lebih lagi. Chu Ge membelikannya setelan baru lagi. Oh ya, di WeChat kamu perlu membuat ide. Pemimpin Qiu, apakah kamu punya pemikiran untuk membuat julukan berwibawa sendiri? Qiu Wuji memang ingin membuat julukan, bukan untuk berwibawa. Tapi untuk secara sengaja berbeda dari Qiu Wuji yang lainnya. Namun dia berpikir cukup lama. Tidak bisa memikirkan apapun. Jarinya meniru cara dia mengetik, perlahan mencari D. Akhirnya tanpa sadar berubah menjadi air mengikuti arus langit. Qiu Wuji tidak tahu. Apakah bahkan nama puisinya juga ditentukan oleh takdir? Dia menjepit bibirnya dan tidak dapat menahan pikiran. Sesuai dengan pemikiran asli Chu Ge, air adalah aku, langit mungkin merujuk pada Chu Tiange. Maka air mengikuti langit. Tapi dari sudut pandang lain, itu juga bisa berarti Chu Ge. Dia adalah langit dari dunia itu. Juga seperti air yang mengikuti arah langit. Namun, sepertinya dia juga tidak memikirkan lapisan ini. Mungkin senang karena aku masih menggunakan barang yang dia berikan. Sudahlah, lagi pula aku adalah Qiu Wuji. Ubah atau tidak, apa bedanya? Qiu Wuji berdiri dan berkata, di mana saya bisa membeli buku resep tersebut? Ayo bawa aku untuk mencarinya. Chu Ge berbaring di sofa. Sambil menunjuk ponsel Qiu Wuji dengan satu tangan, dia berkata, itu bukan beli. Dengan ponsel dan komputer, jenis masakan apa yang ingin dibuat bisa langsung dicari. Banyak siaran langsung tentang makanan dan resep. Qiu Wuji mengangkat ponselnya dengan sedikit kebingungan. Ini, dan barang yang kamu gunakan untuk mengetik itu. Chu Ge tertawa. Dua benda ini adalah harta yang paling penting saat ini. Ketika kamu sudah terbiasa, kamu benar-benar orang modern sekarang. Nah, buru-buru ajari saya sedikit. Sementara itu, di luar kompleks, seorang pria yang mengenakan hoodie hitam setelah memastikan menatap lantai tempat Chu Ge berada. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah, di detik berikutnya dia perlahan-lahan menyatu ke dalam dinding. Seorang pria yang mengenakan hoodie hitam setelah memastikan wujudnya menyatu ke dalam dinding. Sementara itu, Chu Ge sedang mengetik dengan cepat di depan komputer. Plot selanjutnya dari Qiu Wuji, pada dasarnya berfokus pada mengumpulkan bahan untuk penerbangan yang lebih tinggi. Sedikit sekali plot yang terkait dengan Chu Tiange. Jika dibandingkan dengan cara menulis sebelumnya, bagian cerita pribadi Qiu Wuji juga akan semakin berat. Secara bertahap memiliki makna sebagai dua protagonis. Tangan Chu Ge yang mengetik tiba-tiba terhenti. Dia berpikir, apakah saya perlu menulis lebih banyak bagian independen dari orang lain? Membuatnya mirip dengan gaya penulisan kelompok. Tiba-tiba, suara pemberitahuan memecah konsentrasinya. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah editor yang bertanggung jawab atas bukunya. Jantung Chu Ge berdebar. Mereka memutuskan akan mengalami hal yang sama dengan Zhang Qiren, kan? Namun, hasilnya adalah jumlah kata Chu Ge hampir sama. Editor mengajukan promosi untuknya. Memintanya untuk menyimpan lebih banyak naskah dalam beberapa hari ke depan dan menulis sebuah pernyataan. Setelah membaca, Chu Ge merasa terkejut dan bingung. Jelas bahwa belakangan ini, tulisannya agak bebas.
justru terlihat sangat menarik. Suara notifikasi muncul lagi. Kali ini datang dari Zhang Qiren. Saudara Chu, sudah beberapa hari aku tidak melihatmu memposting pesan yang tidak relevan di grup penulis. Bab ulasan buku juga tidak melihatmu memberikan balasan. Seperti robot pembaruan yang tidak memiliki perasaan. Chu Ge berpikir bahwa dia memang telah memperbarui lebih banyak daripada biasanya belakangan ini. Bagaimanapun, sikapnya tetap santai. Bahkan kecepatan mengetiknya juga meningkat. Dengan mengetik, dia membalas, bukankah kamu juga tidak muncul? Aku sibuk, aku juga sibuk. Sibuk dengan urusan cinta, ya. Zhang Qiren mengirimkan emotikon yang lucu. Akhirnya dia menyampaikan maksudnya. Aku melihatmu berjalan-jalan dengan seorang wanita cantik. Chu Ge mengatur ulang kacamatanya. Dia merasa bingung tentang di mana dia melihatnya. Dia sendiri hanya keluar dengan Qiu Wuji beberapa kali. Apakah Zhang Qiren bekerja di dekat sini? Aku berjalan-jalan seharusnya pada jam kerja orang biasa. Bagaimana kamu menemukannya? Posisi apa kamu? Apakah perusahaannya dekat sini? Chu Ge jelas-jelas sedang mengalihkan. Namun, Zhang Qiren tidak terus mengejar topik pembicaraan. Seorang penjaga keamanan, ya. Sampai di dekat sini, aku kehilangan jejak pencuri. Namun tiba-tiba melihatmu. Chu Ge, kau harus lebih berhati-hati. Petugas keamanan di kompleks itu tidak ada gunanya. Chu Ge, keamananmu benar-benar terancam pencuri. Chu Ge, kau harus lebih berhati-hati. Keamanan di kompleks itu. Chu Ge menggaruk kepala. Merasa ada yang aneh sedikit. Saat makan, suara Qiu Wuji terdengar. Datang, hanya 3 kata sederhana. Itu menghancurkan semua pikiran yang terakumulasi. Seperti siang musim panas. Angin sepoi-sepoi lembut menggelitik di hati. Ada apa? Melihatmu tersenyum lebar. Qiu Wuji melepas apron dan bertanya. Chu Ge tampak sangat senang, hampir membuat hidungnya terangkat ke langit. HMPH, hari ini ada sesuatu yang baik. Bisa dipahami bahwa saya juga mendapatkan penghargaan dari sekte. Masuk ke ruang penyimpanan kitab. Seberapa banyak praktik yang bisa diubah tergantung pada diri sendiri. Chu Ge menjelaskan perumpamaan kepada Qiu Wuji dengan cara yang paling langsung dan akurat. Begitu Qiu Wuji mendengarnya, dia tahu ini adalah kabar baik. Dia tidak bisa menahan rasa bersemangat. Apakah perlakuan istimewa si tokoh utama akan sampai padamu? Chu Ge berkedip dan menatapnya tanpa berkata-kata. Qiu Wuji tertegun sejenak, senyumnya berubah menjadi aura membunuh. Dirinya sendiri. Apakah perlakuan istimewa si tokoh utama benar-benar sampai padanya? Chu Ge segera menundukkan kepala dan makan. Mungkin karena kemunculan tokoh wanita utama. Membawa keberuntungan ke sisiku. Keinginan untuk bertahan hidup ini, terdengar sangat merdu. Namun Qiu Wuji masih merasa semakin ingin memukulnya. Ini berbeda dengan saat pertama kali datang dan memukulnya. Yang ingin dilakukannya adalah memukulnya. Selama makan, kedua orang itu terdiam dan tidak berbicara lagi. Qiu Wuji selesai makan dengan wajah datar lalu membereskan barang-barangnya. Berdiri dan berkata, saya meminjam energi matahari siang untuk berlatih sejenak. Jangan ganggu jika tidak ada urusan. Chu Ge ingin sekali mengatakan bahwa saya memiliki lebih banyak energi matahari di sini, murni. Tapi dia tahu bahwa jika dia mengucapkan kata-kata itu, dia akan dibunuh hidup-hidup. Dia hanya bisa kembali ke kamarnya dengan patuh. Dia juga berniat untuk tidur siang sejenak. Qiu Wuji datang ke kamarnya dan duduk bersila. Menenangkan pikiran dan berkonsentrasi. Tiba-tiba, di dinding belakangnya perlahan muncul pusaran. Kemudian, muncul sosok manusia dari dalamnya. Sosok itu perlahan semakin nyata. Ternyata, sosok itu keluar langsung dari dinding, seni menembus dinding. Seorang pria kurus berpakaian hitam muncul di belakang Qiu Wuji. Dengan sebuah pisau belati di tangannya. Dia pertama-tama mengamati Qiu Wuji. Dia langsung tertarik dengan kecantikan Qiu Wuji yang menakjubkan. Sangat cantik. Meskipun dia salah orang. Tapi, hal ini tidak kalah berharga. Benar-benar beruntung. Tepat ketika tangannya segera menyentuh bau Qiu Wuji. Pada saat itu, Qiu Wuji membuka matanya dengan dingin. Cahaya di lembah bersinar sekejap. Suara kilauan yang samar. Pria itu seolah terjatuh ke dalam mimpi terburuknya. Seluruh tubuhnya seperti dilalui arus listrik. Belati di tangannya pun terlepas dan jatuh. Pria berbaju hitam terkejut dalam hati. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisa bergerak. Jutu mengunci. Qiu Wuji duduk di tempat, menatapnya dengan dingin. Pahlawan wanita, ampuni saya. Saya hanya lewat. Pria itu berbicara dengan susah payah. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. Menghantamkan sapu dengan ganas ke belakang kepalanya. Langsung membuat orang itu pingsan. Apakah semuanya baik-baik saja? Chu Ge bertanya dengan wajah khawatir. Qiu Wuji ingin tertawa. Kamu bertanya kepada siapa? Chu Ge berhenti sejenak dan baru menyadari. Harus berhati-hati akan keselamatan hidup di hadapan Qiu Wuji. Memang benar dia adalah seorang pencuri. Dia, sekecil apapun statusnya, tetaplah seorang praktisi. Dia masih memiliki tubuh jiwa dari seorang kekuatan puncak. Kenapa kamu harus tegang sendiri? Senyuman Qiu Wuji semakin dalam. Dia masuk langsung melalui dinding. Suaranya sangat kecil. Kamu bisa merasakan dia masuk? Chu Ge tertawa kecil. Sebenarnya ingin tidur siang, tapi tidak bisa. Mendengar sedikit suara aneh, jadi datang untuk melihat. Qiu Wuji menggerutu dalam hati. Sebenarnya, itu karena dia terus memperhatikan suara dari sebelah. Seorang penulis yang sama sekali tidak berdaya. Jelas-jelas masih pegal di seluruh tubuh. Bahkan langsung berlari dengan sapu. Bahkan sepatu pun dipakai terbalik. Qiu Wuji menyentuh Chu Ge, jangan terlalu terburu-buru. Begitu lemah. Dia memegang pisau, dan masih mau menangkap pencuri. Tidak tahu diri. Chu Ge merintih kesakitan, wajahnya memerah dan berteriak. Ini urusan pria. Pria berpakaian hitam yang terbaring di lantai ini. Dia juga terbangun. Dalam hati berpikir, apa yang terjadi dengan pasangan hina ini? Tidak menyadari ada pencuri di lantai.
Apakah ini perlakuan yang seharusnya diterima pencuri setelah ditangkap? Saya sudah memikirkan ratusan cara mati, tetapi tidak pernah membayangkan ini. Qiuji sedang bertanya kepada Cuge. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian menangani pencuri yang ditangkap di sini? Apakah kita mengirimnya ke pihak berwenang atau bisa membunuhnya sendiri? Pria berpakaian hitam terkejut. Cuge segera melambaikan tangannya. Tentu saja kita harus mengirimnya ke pihak berwenang, tidak boleh membunuhnya. Lalu bagaimana jika kita mengubahnya menjadi orang bodoh? Apakah itu masalah? Qiuji berkata dengan wajah tenang seolah itu hal yang wajar. Saya ingin mencari ingatan seseorang. Cuge menggelengkan kepalanya. Mungkin lebih baik tidak usah. Mengubahnya menjadi bodoh juga tidak bisa dijelaskan. Membuat masalah sendiri. Rami berkualitas rendah dan harga terjangkau. Mungkin lebih baik tidak, cukup tanya saja. Jika dia tidak mau bicara, bagaimana? Qiuji berkata dengan serius. Kita bisa mencobanya. Dia sangat lemah, saya bisa mencoba. Kita bisa mencarinya tanpa melukai jiwanya. Hanya saja ada kemungkinan tertentu yang tidak bisa dijamin sepenuhnya. Aku belum selesai berbicara. Pria itu dengan ketakutan berlutut dan berteriak. Apa yang ingin ditanyakan oleh bos? Saya bilang, saya sendiri yang bilang. Dengan tatapan mata seperti itu, dia bisa membuat orang terdiam. Dia tidak berani mempertaruhkan apakah ini hanya ancaman atau kenyataan. Bagaimana jika dia benar-benar melakukan pencarian ingatan seperti dalam novel? Dia benar-benar bisa membuat orang menjadi bodoh. Lebih baik pergi ke penjara saja. Qiuji melihat matanya. Tawa yang baru saja terdengar saat berbicara dengan Cuge. Seketika berubah menjadi sangat dingin. Dari mana kemampuanmu untuk menembus dinding? Pria berpakaian hitam terdiam sejenak. Dalam hati berpikir, apakah yang kau pedulikan adalah ini? Bukankah seharusnya kau bertanya mengapa aku datang ke sini? Ini dia. Bukankah seharusnya kau bertanya mengapa aku datang ke sini? Melihat dia ragu. Di mata Qiuji muncul niat membunuh. Jari-jarinya yang lembut seperti giok siap menekan pelipisnya. Pria itu tidak ragu bahwa wanita ini benar-benar bisa membunuh. Dia berteriak dengan penuh keringat dingin. Ini adalah kekuatan supernatural yang saya bangkitkan sendiri. Banyak orang adalah. Jari Qiuji tergantung di depan dahinya. Dia mengangkat kepala dan memandangi Cuge sejenak. Banyak orang adalah. Apakah benar ini adalah kebangkitan energi spiritual? Kebangkitan kekuatan supernatural? Cuge bertanya. Banyak itu seberapa banyak? Saya sudah hidup hampir 30 tahun, bagaimana saya tidak tahu? Pria berbaju hitam itu tertawa canggung. Orang yang baru bangkit seperti Anda, Tuan, seperti ini. Normal jika pada awalnya tidak dapat menemukan teman sejalan. Tapi pada akhirnya itu khusus. Lambat laun pasti akan ada sesuatu yang saling terhubung. Lalu masing-masing memiliki lingkaran mereka sendiri. Misalnya, ini kan sudah datang. Cuge sekali lagi bertatapan dengan Qiuji. Ini baru menanyakan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan pertama kali. Kamu sudah memiliki kemampuan menembus dinding, lalu menggunakannya untuk mencuri. Lingkaranmu cukup elit, ya. Pencuri, orang itu ragu sejenak dan tidak menjawab. Apa penampilan ini terlihat seperti pencuri? Seandainya saya tahu, saya akan mengganti pakaian. Ujung jari Qiuji memancarkan cahaya menakutkan. Jangan mencari jiwa. Saya bilang orang itu ketakutan dan berteriak. Saya datang untuk mencari seorang musuh. Hanya tahu dia berada di wilayah ini. Tidak tahu yang spesifik. Jadi mencari dari rumah ke rumah. Cuge mengerutkan alisnya dan menatapnya sekian lama. Tiba-tiba ia berkata, orang ini berbohong. Pukuli dia. Qiuji tidak terpikir untuk melakukan itu. Mengapa menilai dia berbohong? Tapi Cuge sudah mengatakan itu. Dia secara naluriah mengepal tangannya dalam kekosongan. Dan kemudian dia menamparnya dengan keras. Cuge sepertinya melihat keraguan di hati Qiuji. Dia menjelaskan secara aktif. Siapa yang mencari dari rumah ke rumah di tengah hari? Tidak semua orang memiliki kebiasaan tidur siang. Kamu jelas tahu. Pihak itu pada waktu ini mungkin tidak di rumah. Atau sedang tidur. Jadi memilih waktu yang tidak masuk akal ini. Tujuanmu sudah jelas. Itu tidak mungkin seperti menyebar jala. Ekspresi orang itu berubah. Qiuji juga sedikit terkejut, menahan diri untuk tidak memuji Cuge. Tangan hampa itu tampak lebih besar saat turun. Ketika kematian sudah di depan mata, masih ingin berbohong. Cuge berdiri di samping dengan tangan bersandar. Melihat orang itu yang wajahnya penuh memar dan berteriak kesakitan. Pipiku juga sedikit bergetar. Naga betina ini terlalu brutal. Benar-benar beruntung tidak mati sebelumnya. Pria berbaju hitam itu sudah menangis karena dipukuli. Dia menangis dan berteriak, jangan pukul lagi. Tolong, besar, berikan saya ampun. Saya bilang, dia sebenarnya adalah ratunya yang tak tertandingi dalam buku. Sekarang malah tergoda dengan beberapa keping perak. Terjatuh sampai pada titik merampok. Tepat tadi, pria berbaju hitam yang wajahnya bengkak dan biru. Mengungkapkan tujuannya. Saya datang untuk menghadapi Yue Ying. Saya pernah mengikutinya. Lift berhenti di lantai ini. Jadi, Cuge dengan cepat teringat akan gadis di seberang. Siang bersembunyi, malam muncul. Dalam keadaan mabuk, apakah itu dia? Cuge bertanya, dia sedang melakukan apa? Pria berpakaian hitam, tinju bawah tanah. Dia terlalu sering menang dan melanggar pantangan. Dan ada yang curiga bahwa dia mungkin terlibat dalam bisnis pembunuh. Ada kasus yang berkaitan dengannya. Cuge mengernyitkan bibirnya. Selalu merasa cerita ini agak fantastis. Saat ini memang ada tinju bawah tanah dan pembunuh. Dan dia adalah seorang gadis cantik. Dia bahkan tinggal di seberang apartemennya. Untungnya, dia dan Zhang Qiren masih dalam urusan ini. Pergi ke tempat mana untuk memanggil orang lain. Jika diketahui orang lain, takut tidak akan diizinkan. Lagi pula, karakter utama wanita di buku itu sudah muncul. Banyak hal fantastis sepertinya tidak aneh. Qiuji mendekat dan bertanya dengan suara pelan. Apakah kita harus melihat ke dalam lingkaran mereka? Cuge ragu sejenak tetapi tetap menggelengkan kepala.
tidak tahu kekuatan lawan. Kita sebaiknya tidak terlibat secara aktif. Bisakah kita menghapus ingatan orang ini tadi? Saya akan menyerahkannya kepada polisi. Qiu Wuji menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba tersenyum sedikit. Baik, aku mendengarkanmu. Menghapus ingatan jangka pendeknya tidak menjadi masalah besar. Chu Ge berdiri di samping dan diam-diam mengamati gerakan Qiu Wuji. Dalam hati berpikir, mengikuti keinginannya tidak perlu takut dengan sedikit keterlibatan ini. Sebaliknya, seharusnya lebih proaktif terlibat, agar bisa dengan cepat memasuki dunia yang luar biasa ini. Suasana, dan lingkaran rahasia seperti ini. Menciptakan apa yang disebut identitas bukanlah masalah. Itu jauh lebih berarti daripada urusan sehari-hari di rumah. Tapi aku tidak ingin tiba-tiba mengganggu kehidupan seperti ini. Meskipun aku berharap dia segera mengenal dunia nyata. Tapi tidak seharusnya seperti ini. Chu Ge menghela napas, mengeluarkan ponsel. Sedang berpikir apakah harus menelepon 110. Atau langsung menelepon Lin Wuyang. Lalu melihat Qiu Wuji kembali menamparkan pria itu. Dengan satu tamparan, serahkan semua uang dan barang berharga di tubuhnya. Aku sudah tersiksa dengan barang-barang biasa ini begitu lama, menahan diri untuk tidak merampok keluar. Ternyata ada orang yang datang untuk mengantar. Tindakan perampokan mendadak dari Qiu Wuji membuat rencana laporan polisi terpaksa dibatalkan. Zaman sekarang sudah tidak ada yang membawa uang tunai saat keluar. Namun pencuri ini agak istimewa. Mungkin bagi orang-orang seperti mereka, beberapa transaksi menjadi tidak nyaman. Meninggalkan jejak satu. Ternyata dia benar-benar memiliki uang tunai. Ini adalah uang kertas kalian di sini. Chu Ge hanya mengangguk tanpa ekspresi. Nilai ini sesuai dengan angka-angka di WhatsApp-mu. Chu Ge, ya, ini bisa. Lebih cepat dari yang kamu hasilkan dari menulis buku. Qiu Wuji mulai merasa senang. Bisa mengembalikan uangmu. Aku bilang aku pasti bisa menghasilkan uang. Chu Ge menutup wajahnya dan menangis. Dalam hati berkata, maafkan aku. Salah papa tidak menuliskanmu dengan baik. Qiu Wuji menarik pencuri yang pingsan itu keluar. Bersiap untuk menanganinya. Jalan di siang bolong sangat sepi. Qiu Wuji menggunakan seni menghilang. Berjalan dengan angkuh. Membuang pencuri di jalanan yang telah terpencil 2 blok. Di jalur tanaman hijau. Setelah melakukan semua ini, kedua orang itu bersembunyi dan mengamati dari dekat. Saya menghentikan ingatannya sebelum dia masuk ke kompleks. Dengan begitu, dia pun tidak tahu siapa yang menyerangnya. Anda juga tidak perlu melapor ke polisi. Tunggulah sampai dia sadar sendiri. Semuanya tidak ada hubungannya dengan kita. Di dalam hati, Chu Ge tidak bisa menahan ejekan. Kenapa kamu begitu mahir melakukan hal semacam ini? Namun pencuri seperti ini, jika tidak bertemu dengan Qiu Wuji, tetapi tersesat ke ruangan lain. Yang menderita adalah orang biasa. Barang bodoh seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lebih baik serahkan kepada polisi. Tidak lama kemudian, seorang petugas keamanan muda muncul. Menemukan pria berpakaian hitam yang terbaring di tengah jalan. Chu Ge menghela napas perlahan. Qiu Wuji berdiri di sampingnya. Melihat ekspresinya yang lega, dia tiba-tiba bertanya, ada apa? Ada yang tidak nyaman di dalam hati. Chu Ge mengangguk, karena saya merampok. Ada faktor tertentu, ya. Intinya, jangan lakukan hal ini di dunia kita lagi. Cepat atau lambat akan ada masalah. Kecuali jika kamu benar-benar pergi ke daerah yang dilanda perang untuk menjadi bos. Qiu Wuji tampak sedikit terkejut. Dalam hati berpikir, aku melakukan ini bukan karena kamu menulisnya. Chu Ge mengangkat bahu, seolah-olah memahami pikirannya. Tapi kamu memiliki pemikiran itu. Itu juga karena pengaturan di duniaku. Mungkin ini adalah pemikiran dalam hatiku. Jadi aku juga tidak tahu bagaimana menghentikanmu. Aku khawatir kamu akan kecanduan karena uang datang terlalu cepat. Jika berlebihan, akan ada masalah. Dan bukan karena kejadian kali ini. Sebenarnya, memberikan pelajaran kepada pencuri seperti ini cukup menyenangkan. Qiu Wuji mengangguk sedikit. Saya mengerti, saya akan hati-hati. Kamu bilang ini hanya sebagian dari faktor. Lalu apa alasan utamanya? Karena telah menyentuh dunia supernatural. Betul. Chu Ge menatap jauh ke langit dan berkata pelan. Meskipun di dalam diri setiap orang, terdapat impian tentang dunia supernatural atau dunia pahlawan bela diri. Tetapi saat hal seperti ini benar-benar terjadi, rasanya seperti hari-hari yang baik tiba-tiba terganggu. Merasa agak tidak nyaman, ya. Chu Ge terdiam sejenak dan tertawa mengejek diri sendiri. Lagi pula saya hanyalah seorang yang biasa-biasa saja. Setelah lebih dari 20 tahun menjadi orang biasa, Qiu Wuji menoleh untuk melihatnya sejenak. Seseorang yang bisa menciptakan dunia, bisa menciptakan satu makhluk hidup, pria yang berlari pulang untuk memasak untuknya, mengklaim diri sebagai orang biasa. Jika ayahku, Qiu Wuji, hanyalah orang biasa, apakah makhluk hidup yang biasa ini bukan anjing? Chu Ge menggaruk kepala. Saya bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa keluar. Lagi pula, ini bukan karena kemampuan saya. Lalu bagaimana? Bakat orang lain yang terbangun. Apakah itu kemampuan mereka sendiri? Bukankah semuanya berasal dari langit? Ada yang memanfaatkan ini untuk melakukan perbuatan tercela. Ada yang memanfaatkan ini untuk menunjukkan bakat mereka. Ada yang merasa bahagia dalam kesederhanaan. Mengingat hari-hari yang pernah dicintai. Itu semua tergantung pada pilihanmu sendiri. Qiu Wuji berkata dengan serius. Alasan kamu merasa tidak nyaman adalah tidak lain karena kelemahan. Jika kamu cukup kuat, siapa yang bisa mengatur hidupmu? Chu Ge menatap matanya, berpikir, kamu cukup kuat. Bahkan Dewa Ayah pun hampir mengalahkanmu. Memaksa untuk mengubah takdirmu, kan? Qiu Wuji sepertinya juga bisa menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Keduanya saling menatap sejenak, lalu tersenyum bersamaan. Dari jauh terdengar suara sirene, polisi datang. Keduanya pun berhenti berbicara. Melihat polisi menangkap pencuri itu, menginterogasi petugas keamanan yang tergeletak, dan meminta rekaman CCTV kompleks.
Semuanya berjalan dengan teratur. Yang mengejutkan Cuge adalah melihat kenalan, Lin Wuyang. Setelah polisi tiba di lokasi, semuanya berlangsung dengan teratur. Yang mengejutkan Cuge adalah melihat kenalan Lin Wuyang. Dia berkeliling dengan kedua tangan dimasukkan ke saku. Tampaknya dia masih terlihat seperti seorang pemimpin kecil. Lin Wuyang berputar setengah lingkaran. Melihat Cuge yang berdiri jauh di kerumunan. Tertegun sejenak. Lalu ia memanggilnya ke samping dan bertanya, "Kamu tinggal di sini?" "Tidak, beberapa jalan di luar. Lewat sini untuk melihat keramaian." Sebelum Lin Wuyang datang, Qiu Wuji sudah pergi diam-diam. Orang-orang yang menonton cukup banyak. Cuge tidak merasa canggung bercampur dengan kerumunan. Ia pun menyapa dengan percaya diri. "Apakah kamu sudah pindah posisi?" Cuge tidak terlalu memahami hal-hal dalam sistem kepolisian. Merasa agak bingung. Tes pegawai negeri pun biasanya untuk pekerjaan administratif. Bagaimana bisa dia terlibat dalam penyebaran seperti ini? Lin Wuyang menghembuskan asap dan berkata, "Hanya beberapa kasus khusus, yang sedikit berkaitan dengan pekerjaan saya." Ia mengamati Cuge dengan serius. "Apakah belakangan ini kamu melihat hal-hal aneh? Atau orang-orang asing yang datang dan pergi? Saya bahkan tidak mengenal orang-orang di satu gedung. Jangan sebutkan wajah-wajah asing dari 2 jalan di luar." Cuge merasa tidak sabar. Di zaman sekarang, bertanya kepada orang lain sama saja. Lin Wuyang mengangguk, ini memang benar. Bukan seperti tetangga lama dulu. Bahkan wajah di seberang jalan sudah dikenal. Di zaman sekarang, siapa yang mengenali siapa? Sambil berbicara, seorang polisi datang dengan tergesa-gesa. Ekspresinya serius. "Lin Ke, sudah melihat rekaman CCTV." Lin Wuyang melirik Cuge. "Kita bisa bicara nanti, sekarang ada urusan penting." Cuge melambaikan tangan, "Baiklah." Ternyata ini Lin Ke. Ingat untuk mentraktir makan di lain waktu. Lin Wuyang tersenyum dan pergi bersama polisi itu. Bukan berarti berbicara dengan nada yang berbeda. Polisi menginvestigasi tentu tidak boleh didengar oleh orang luar. Baik itu kejadian supernatural atau biasa, sama saja. Ini adalah disiplin. Polisi di samping memastikan tidak ada orang di sekitar setelah itu. Baru kemudian mulai melaporkan kepada Lin Ke dengan serius. "Saya telah melihat rekaman CCTV. Orang itu tiba-tiba muncul di sini. Tidak ada bayangan sama sekali di depan atau belakang." "Mengerti?" Lin Wuyang berkata perlahan. Menghela napas, "Mari kita kembali. Kita sudah lama secara diam-diam menangkap pencuri yang bisa menembus dinding tanpa mendapatkan petunjuk. Tidak menyangka akan terjebak seperti ini. Mengikuti petunjuk ini, materi dari Ketua Gu, sepertinya sudah saatnya untuk menyelesaikannya. Siapa yang membuangnya di sini, kita akan interogasi saat kembali. Bisa jadi ada pengguna kekuatan supernatural lain yang belum diketahui. Tindakan ini seolah-olah memberi kebaikan pada polisi. Jika mereka ingin menjalani hidup dengan baik, tidak diizinkan untuk campur tangan sembarangan. Harus melindungi privasi dan hak sah warga negara. Terlalu banyak bertanya tidak ada gunanya." Cuge juga berbalik dan menyusup keluar dari kerumunan untuk mencari Qiu Wuji. Baru saja keluar, dan melihat seseorang. Seorang gadis berpakaian hitam berdiri di bawah tiang listrik di kejauhan. Dia diam-diam mengamati keramaian di sini. Melihat dia menoleh ke arah sini, gadis itu berbalik dan pergi. Dalam sekejap, dia menghilang. "Qiu Wuji, saya mendengar kepala penangkap itu dan anak buahnya berbicara. Jika ada pengguna kekuatan supernatural ingin hidup normal, harus dilindungi." Qiu Wuji muncul dari samping, mengikuti Cuge pulang ke rumah. "Di negeri kalian, rasa kemanusiaannya sangat baik." Hal-hal yang sebelumnya dikhawatirkan oleh Cuge, semua itu telah menghilang sebagian besar berkat kata-kata ini. Dengan senyum ceria, dia berkata bahwa itu adalah, ini disebut mengutamakan manusia. Memikirkan juga benar, ya. Sebagian besar kekuatan supernatural juga tidak selalu berbahaya. Jika terbiasa dengan hidup yang nyaman, ingin hidup dengan baik juga sangat wajar. Qiu Wuji mengangguk perlahan. Namun, praktik mereka sangat aneh. Seperti mereka secara khusus mengembangkan kekuatan supernatural. Bukan pelatihan yang sistematis. Cuge juga sangat terkejut. Kekuatan supernatural dan kultivasi tentu berbeda. Namun, kemampuan supernatural mereka yang dapat dilatih sangat menakjubkan. "Qiu Wuji, saya bisa melihat ada bekas pelatihan. Misalnya kemampuan menembus dinding ini. Ada perbedaan besar antara kekuatan dan kelemahan. Jika dilatih sampai tingkat tertentu, mungkin bisa mengabaikan pertahanan dan menyatu dengan 5 elemen." Cuge tampak berpikir. Sepertinya apa yang disebut dengan kebangkitan energi spiritual. Ini sudah bukan perkara sehari 2 hari. Sudah ada sistem tertentu. Qiu Wuji menoleh dan meliriknya. Tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu mungkin juga, secara tidak sengaja terbangun kekuatan supernatural? Hanya saja dirinya sendiri yang tidak tahu." Cuge tertegun sejenak. Apakah mungkin, imajinasi menjadi nyata? Qiu Wuji menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak bisa dipastikan. Kekuatan para dewa tidak berani untuk sembarangan menebak. Tunggu sampai kamu memiliki latihan. Saat kamu dapat merasakan dan mengendalikan kekuatanmu sendiri, mungkin saat itu kamu bisa mengetahuinya dengan pasti." Cuge mengikutinya dari belakang dan menghela napas. Tapi sepertinya ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sekarang jangan bicara soal memulai. Aku bahkan belum memenuhi kebutuhan dasar tubuhku. Latihan sampai baik pun masih lama sekali. Qiu Wuji menggigit bibirnya dengan lembut, menunduk saat berjalan dan tidak menjawab. Qiu pertama kali menggunakan komputer malah tersasar ke situs warna. Memandang gambar yang berwarna-warni itu, dan layar penuh dengan kosakata tentang gerbang sihir. Di detik berikutnya, dia malah, baru saja, keduanya kembali ke depan pintu sewa mereka setelah kejadian. Cuge melirik ke pintu depan.
Dia berkata pelan, tetangga ini, dia memiliki kekuatan yang mematikan. Bukan kemampuan biasa. Sekarang dia sudah diperhatikan orang lain. Takutnya ini akan membawa masalah bagi kita. Aku sedang berpikir apakah kita harus memaksanya pergi. Chu Ge ragu sejenak. Dalam hati muncul kata-kata Zhang Qiren, dia pernah menjadi streamer game. Namun gagal total. Sebenarnya dia juga orang yang ingin hidup normal, kan? Hanya saja tidak berhasil. Dia menghela napas pelan, sepertinya memang lebih baik jika dia pergi. Tapi kita perlu strategi. Jika kamu langsung memaksanya, bukankah itu akan mengekspos kelebihanmu? Apakah kita harus menghapus ingatannya atau semacamnya? Qiu Wuji berpikir sejenak. Dia juga merasa pusing, memang sulit untuk ditangani. Entah bagaimana, lebih baik kita tunggu saja. Kita bicara lagi saat ada kesempatan. Chu Ge mengangguk, tidak lagi merasa bingung. Setelah membuka pintu dan masuk, dia menutup pintu. Keduanya segera merasakan gangguan dari luar. Semua perasaan psikologis terasing. Chu Ge menghela napas dengan nyaman, inilah rumah. Saya pergi untuk mengetik terlebih dahulu. Lalu berolahraga. Qiu Wuji tiba-tiba meraih lengan Chu Ge. Bisa tidak? Tolong bantu saya mencari beberapa resep dan siaran langsung makanan. Chu Ge tersenyum dan mengangguk, tentu saja bisa. Kebetulan laptop yang saya beli untukmu juga sudah sampai. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Ini adalah Qiandu. Jika ada yang tidak dimengerti, cukup cari di sini. Misalnya, seperti ini, tunjukkan tangan. Chu Ge mendekat di sampingnya, membuka laptop dan memasukkan Qiu Wuji. Halaman pertama, menampilkan beberapa puisi yang berkaitan dengan kata ini. Ini benar-benar harta karun tingkat atas. Dunia kultivasi pun tidak memiliki barang seperti ini. Qiu Wuji melihatnya dengan mata yang bersinar indah. Namun, pada detik berikutnya, tatapannya menjadi sedikit melankolis. Dalam hati dia berpikir, jika ada barang ini, seharusnya cepat-cepat memberitahuku. Aku mengira komputer itu hanya untuk menulis buku. Seandainya sudah ada ini, aku tidak akan banyak berteori. Chu Ge lalu memberi isyarat beberapa hal lagi. Seperti cara membuat nasi goreng telur. Seketika muncul banyak hasil yang ditampilkan. Tutorial video juga tersedia. Ini sungguh barang ajaib. Qiu Wuji sangat senang melebihi harapannya. Chu Ge memperingatkan, jangan percaya sepenuhnya pada benda-benda di sini. Ini bukanlah sumber yang berwenang. Hanya informasi dari orang yang berbeda, hasilnya bisa dijadikan rujukan. Qiu Wuji mengangguk, aku bisa membedakannya sendiri. Chu Ge memandangnya dengan keraguan. Jadi, ajarkan langkah berikutnya, baik itu siaran langsung atau video. Bisa dimulai dengan platform kecil terlebih dahulu. Qiu Wuji duduk di depan komputer. Chu Ge duduk di sebelahnya untuk mengajar. Keduanya duduk cukup dekat. Mereka bisa saling mencium aroma tubuh satu sama lain. Namun sepertinya tidak ada dari keduanya yang merasakan sesuatu yang signifikan. Kedekatan semacam ini sepertinya sudah sangat normal. Termasuk makna Qiu Wuji yang mencari resep. Sebenarnya, pada saat ini, hal itu juga menjadi aneh. Karena dia memberikan semua uang yang dicurinya kepada Chu Ge. Belum lagi biaya makan dan tempat tinggal selama beberapa bulan. Bahkan biaya untuk ponsel dan komputer. Semua sudah dilunasi dengan bersih. Dia sudah tidak perlu lagi memasak untuknya sebagai imbalan sewa. Namun, keduanya melupakan hal ini.